Baik. Oke, terima kasih Biba atas kesempatannya. Hari ini kita akan melakukan karantin untuk SOM UAS ya. Jadi pertama mungkin materi dulu, karena materinya lumayan mantap ya. Lumayan banyak. Jadi kita share screen. Ini tadi apa namanya? Ini file new. Ini discard. Oke, jadi pertama kita punya salah ngambil. Maaf. Kok hilang? Bentar. Oh, ini dia. Salah juga. Bentar, maaf. Pennya hilang. Nah, ini dia pen. Jadi pertama kita punya yang namanya alkena, ya kan? Atau kalian bisa dari mana? Aromatik itu di UAS atau UTS? Halo? Kalau aromatik sebelah mana ya? Halo? Halo? Ada orang? Aromatik terakhir, Kak. Oh iya UAS. masuk UAS ya. Oke. Jadi alkena. Sebelum alkena ada yang itu atau mulai dari alkena? Halo? Mulai dari alkena, Kak. Oke, cakep. Jadi alkena kalian udah inget ya, ini namanya punya gugus fungsi apa? Ikatan rangkap dua. Oke. Ikatan rangkap dua isinya apa? Ada ikatan sigma, itu saya harap kalian sudah bisa lah ya. Ada ikatan sigma, oke. Ikatan pen, ayo lah. Ih, mulai cari masalah. Ya, itu ini pennya. Nah, oke. Jadi alkena ini ada ikatan namanya sigma, ya kan? Masih ingat itu? Lalu ada sigma, lalu di atasnya ada ikatan pi, ya kan? Ikatan pi. Jadi kalau kita lihat dia akibat apa? Interaksi antar orbital p, ya kan? Jadi menurut kalian ikatannya lebih bagus atau lebih lemah kira-kira? Itu harus lebih lemah ya kan dia interaksinya tidak pas gitu ya. Kalau sigma tuh kayak orang genggaman tangan. Ini kayak cuman apa namanya cuman nyentuh doang gitu, jadi kan kurang. Tapi ada tapinya, bahwa elektronnya ada di sini sama di ikatan, jadi elektronnya itu dua kali dari ikatan ikatan tunggal, ya kan, itu bisa diterima ya. Ikatan tunggal, jadi akibatnya apa? Kaya dengan kaya dengan elektron. Nah kalau kaya elektron sifatnya apa? Masih ingat namanya nukleofil. Kenapa? Nukleo inti. Inti itu artinya suka. Ya, fil suka kan. Jadi suka inti. Inti itu muatannya positif. Kenapa? Karena dia kaya dengan elektron. Kalau gitu, reaksinya selalu tinggal kita list aja. Kita list siapa? Nukleofil harus bereaksi dengan elektrofil ya, ya kan? Jadi sekarang tinggal reaksi, kita liatin aja elektrofilnya siapa aja gitu. Oke? Dalam kasus ini pertama paling gampang H plus H2O ya. Itu kan jelas paling gampang ya. Jadi kalau kita gambar gimana? Satu, kita kasih batas. Pertama ada alkena. Ini dia kaya dengan elektron mencari H plus. H plus kan jelas positif kurang elektron. Dia akan menyerang. Oke? Nah, kalau menyerang, kita punya dua kemungkinan sekarang. Apakah hidrogen nempel di sini, lalu positif sini? Kenapa? Coba ada yang tahu kenapa? Kalau kita gambar, ini seakan-akan kita punya orbital P di sini, ya kan? Isinya ada elektron. Hidrogen itu kalau kalian sadar, ini hidrogen satu-satu artinya apa coba? Kita punya satu proton dikelilingi satu elektron. Neutronnya nggak ada, oke? Karena masanya cuma satu dari proton doang. Jadi kalau kita punya H plus, artinya apa? Elektronnya hilang dong ya, ya kan? Jadi kita punya proton selesai gitu. Jadi kalau orang bilang terprotonasi itu sama dengan orang bilang menambahkan H plus. Oke, bisa diterima. Nah, oke ya. Jadi apa namanya ini kenapa kenapa tidak? Apa sih? Kenapa gitu? Error lagi. Aduh, ada. Jadi kalau orang bilang ini terprotonasi, protonasi itu sama dengan menangkap H plus. Oke. Nah, jadi kalau gini kita punya H plus proton doang gitu ya. Proton nanti dia bisa milih, bisa mendonorkan ikatan yang ini, ceklek jadi yang ini, atau dia bisa mendonorkan yang sebelah bawahnya. Kalau yang bawahnya didonorkan, dia jadi kenapa sih? Didonorkan dia jadi apa? Kan ikatannya jadi di sini yang baru, ini jadi positif, ya kan? Saya diterima, oke ya. Kalau nggak ngerti bilang aja BTW. Jadi kita bisa diskusi dua arah. Oke? Di sini. Ya, ini elektronnya kan elektron P-nya. Oke? Gitu. Jadi, mulai deh. Kenapa sih? Ada. Di kendalanya selalu kayak tiba-tiba pundung gitu.
Kita refresh. Aha, gitu ya. Jadi dia bisa membentuk apa namanya karbokation ya. Mirip kayak yang reaksi SN1 dia membentuk intermediate karbokation dulu. Oke. Nih banyak banget sih. Ini taruh satu. Nah, gerak-gerak. Aduh, males. Itu ya. Nah, terus sesuai aturan karbokation, semakin dia tersubstitusi, nah udah males. Semakin tersubstitusi, dia semakin stabil. Oke? Itu ya. Ingat ya. Jadi oleh karena itu gimana? Karena itu kita cari yang lebih disukai yaitu yang ini. Oke. Jadi kalau gitu tinggal lihat ada air. Air itu gimana? Ada elektronnya ya kan dari PEB-nya. Jadi PEB-nya bisa mendonorkan elektronnya ke karbokation ya kan. Kalau gitu kita jadi punya apa di sini? Ini H, lalu ada OH, lalu sama ada hidrogen satu lagi ya kan. Karena oksigennya sudah mendonorkan, oksigennya bermuatan positif kan elektronnya jadi berkurang ya kan. Nah, kalau udah nanti ini bisa diambil elektronnya sama oksigen. Oke. Kalau elektronnya diambil jadi apa sekarang? OH dan muatannya netral tapi ditambah sama H plus. Karena ya elektronnya kan diambil sama oksigen. Jadi hidrogennya kekurangan proton dong. Nah, karena kekurangan proton, jadi untuk H plus. Kalau kita lihat di awal dia memerlukan H plus. Jadi H plusnya habis terpakai apa namanya dipakai balik lagi jadi namanya itu bertindak sebagai apa katalis ya jadi hanya bertindak sebagai katalis oke ini H plus ya bisa diterima oke ya kalau bingung tanya aja BTW oke biar kita bisa langsung bahas ya itu sama aja jadi H plus dan H3O plus itu bentuk yang sama kenapa karena gini H plus itu kan tadi kita udah bilang dia proton doang ya kan proton itu sangat tidak apa sangat tidak stabil. Jadi kalau karena itu dia bisa didonasikan oleh air. Air bisa mendonorkan nih, saya bantuin deh biar Anda nggak terlalu kesepian. Jadi kita punya apa? H3O plus. Jadi sama aja. Orang bilang H plus dan H3O plus itu sifat yang sama, oke, senyawa yang sama. Itu udah. Terus kita list kedua. List kedua kita pakai HX. Ini terserah kalian mau pakai apa. HF, HBr, HI, HCl, terserah kalian, oke? Yang penting dia punya anion, oke? Dan anionnya harus halida, oke? Jadi sama prosesnya bahwa dia alkenanya bisa ber ya berikatan dengan hidrogen dulu, oke? Jadi sekarang kita punya karbokation, oke? Karbokation jadi apa? Positif dan hidrogen. Ini kan simetris. Jadi kalau kalian gambar hidrogennya di sebelah kiri sama aja, oke? Terus kan tadi HX itu emang kalian tambahin zat murni gitu. HCl murni HCl kan kagak ya. HCl-nya dalam bentuk apa? Larutan. Larutan mengandung apa? Air. Jadi selain ada halida, kita juga punya OH2. Nah, coba sekarang kita mikir. Nah, kan ini karbokation muatannya apa? Positif positif suka yang bermuatan negatif ketimbang air yang muatannya apa netral ya kan oleh karena itu si X-nya yang akan menempel lebih duluan dibandingkan si air oke kayak kita punya alkil halida udah gitu doang selesai udah deh terus ini kalau dua ini kita punya ada side note ada bintangnya ini dia bisa mengalami yang kita sebut sebagai re rearrange rearrangement. Kalau bahasa Indonesianya ini melatih kesabaran. Kenapa sih? Aduh, ada aja. Dia bisa mengalami yang namanya rearrangement. Itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya, ya, jadi penata ulangan. Oke. Jadi dia berusaha membentuk karbokation yang lebih stabil. Oke.
Di contohnya, misalnya kita punya gini, lalu ada alkenanya di sebelah sini. Oke, ya kalau kita kasih H plus H2O, jadi gimana? Sama lagi, alkenanya akan menyerang. Oke, habis alkenanya menyerang, kita punya apa sekarang? Karbokation di sini, ya kan? Di sini ada hidrogennya. Nah, ini sifatnya apa? Sekunder ya. Kalau sekunder ini bisa kita bergeser, hidrogennya geser. Jadi kita punya apa sekarang? Kalau bergeser, jadi kan hidrogennya sekarang di sini nih. Jadi positifnya di sebelah sini. Ini jadi bersifat apa? Tersier. Kalau tersier lebih tersubstitusi, lebih disukai, lebih stabil. Oke, itu. Nah, ini baru nanti kalau udah baru ketemu sama air. Oke, airnya baru menyerang. Airnya menyerang jadi deh. Ini langsung aja dia apa? Minus H plus. Kan tadi kita udah ngutang. Kalau ngutang harus dibalikin ya. Gitu. Ini jadi sekarang OH-nya malah masuk di situ bergeser. Oke. Terus ada satu lagi. Misalnya kalau kita punya ini metil semua. Ini metil kayak gini. Misalnya ini kita kasih HI ya. Gitu. Kasih HI jadi sama lagi. Ini akan bergeser ke sebelah. Ini jadi apa? Ini lalu ada positifnya di bawah. Ya kan ya? Nah, ini positifnya sekunder. Kan yang berpindah adalah metil. Metilnya bergeser. Oke. Dia bergeser. Jadi kita punya apa sekarang? Ini ada tambahan metil. Ini kita kasih warna biru lah ya, biru kelihatan. Isi biru ini CH3. Dia bergeser, karbokationnya jadi sebelah sini. Oke, ini jadi tersier. Baru deh I minusnya akan datang. Pas I minusnya datang, jadi deh senyawa kita. Oke, gitu, gitu sama OH. Salah kok OH. Apa namanya? Iodin ya, maaf. Oke, bisa diterima, aman ya. Oke. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan ya, langsung potong aja. H plus. Oke, ya. Ya, kode tambah halaman. Terus ini kita list nomor 3 ada elektrofil lainnya. Oke. Elektrofil lainnya kita misalnya punya halida yaitu Br2. Jadi kalau Br2 itu kita bisa gambar jadi apa? Br berikatan dengan Br. Oke. Jadi kan ini sifatnya apa? Non polar. Kan sama aja gitu. Jadi karena dia non polar tapi dia punya apa namanya? Dipol semen sementara. Jadi dia elektronnya bisa bergeser-geser. Ada kondisi di mana kadang, kadang doang ya dia positif, kadang negatif gitu loh. Jadi ketika itu bisa nih dideketin sama si alkena. Oke. Ya alkenanya bisa menyerang. Oke, akibatnya BR-nya lepas. Oke, kita gambar dulu. Ini intermediate-nya dulu. Jadi apa? Sekarang dia menyerang, tempel dengan BR, ya kan? Ini sekarang jadi positif karbokation tambah sama BR min. Nah, ini ternyata kurang stabil. BR-nya kalau kalian sadar nih ya, kalau karbon itu ukurannya berapa? Cuman 12 ya kan? 12 dan 12. BR ada yang tahu berapa? BR itu 80 ya. Jadi kan 35 tapi 80 gitu. Jadi ini ukurannya gede banget. Berapa kali itu? 5 kali lebih. Jadi kan BR gede banget gitu, 80 ya kan? Jadi ini realnya kayak gini. Cuman kalau di kimia kita simbolin sebagai huruf dan angka gitu loh. Jadinya kan menipu. Sebenarnya ini 12 itu 80 gede banget bedanya ya kan. Jadi kan saking gedenya itu elektronnya banyak dong ya. Karena elektronnya banyak dia bisa mendonorkan. Jadi dia bisa mendonorkan ceklok gitu ya. Terus mendonorkan jadi seakan-akan ini PEB-nya bisa didonorkan. Jadi kita punya namanya intermediate apa namanya? Ada yang tahu? BR positif. Namanya apa? Bromo kan kation ya. Kation akhirnya harus ion, bromonium ion gitu. Nah, udah baru diserang sama BR-nya. Dia menyerang, lepas deh. Jadi kita punya apa? Ini BR-nya harus berjauhan. Satu di depan, satu di belakang. Oke. Kenapa? Karena ukurannya gede banget. Jadi nggak mungkin dia apa namanya langsung kena hadap-hadapan. Jadi harus saling berjauhan. Oke. Di BR-nya dari belakang, ini mentalnya ke belakang, ke depan gitu ya. Jadi harus berlawanan. Namanya produk anti. Oke. Bisa diterima. Saya. Udah.
Sekarang gimana nomor 4? Gimana kalau Br2 tapi dalam pelarut yang apa namanya? Nukleofilik. Bukan itu sih. Apa namanya? Salah. Pelarut protik. Contohnya apa? Ada yang tahu pelarut protik? Dia punya proton yang bisa lepas. Contohnya misalnya air gitu ya. HOH. Atau misalnya kita punya alkohol. Metanol gitu ya. Atau kita punya etanol dan seterusnya. Oke. Jadi kalau ini apa yang terjadi? Dia punya sifat apa? Ada sifat nukleofiliknya. Oke. Di kadang-kadang dia bisa bertindak sebagai nukleofil. Karena hidrogennya kan bisa copot. Jadi dia bisa bermuatan negatif. Oke. Ini sama seperti sebelumnya. Dia membentuk intermediate apa bromonium dulu. Oke. Lalu kita punya BR-min. Misalnya kita punya studi kasus apa namanya di catatan samping lagi. Misalnya kita punya BR2 sebanyak 1 molar, oke? Ini udah pekat banget, oke? Ini udah pekat. Kayak kalian kan di DDKA udah pernah titratri gitu ya. Itu kan apa namanya? Paling cuma 0,3 molar. Satu itu udah pekat banget, oke? Kita lihat. 1 molar itu artinya apa? Ada yang masih ingat? 1 mol BR2 benar dalam 1 liter. 1 liter apa? Pelarut. Dalam kasus ini let's say air lah ya. Jadi kalau 1 liter air, ini ada berapa? 1.000 mililiter air, ya kan? 1.000 mili air itu kita tahu densitas air berapa ya? Yang tahu densitas air gram per mili. Jadi ini berapa? 1.000 gram apa air, ya kan? 1.000 gram air dibagi berapa? Apa namanya? Massa molar air 18. Nah, kalau kita bagi jadi berapa nih? 55,56 mol. Jadi, untuk setiap 1 mol BR- yang terbentuk, ini ada mulai nih. Jadi setiap 1 mol BR- yang terbentuk, kita punya 55 mol air yang akan melawan dia gitu loh, yang bareng-bareng. Oke. Ini tentu kira-kira yang menang siapa ya? Air. Air dan BR. Ya, tentu air meskipun dia lebih suka sih BR-. Tapi karena airnya lebih banyak, ya tentu dia yang menang, ya. Ini BR-1 mol airnya. Jadi ini airnya ada berapa? OH2 gitu ya. Ini ada berapa? 50 gitu. Kali 55 kali gitu loh. Jadi dia pasti lebih menang, maka airnya akan menyerang, lalu dia terbuka. Ya, lalu ini terlepas, oke? Nah, terus gimana kalau tidak simetris, Kak? Gitu. Gimana kalau misalnya kita punya apa namanya? Saya dia kayak gini. Ini kan BR-nya beda gitu. BR ini sama ini kan beda gitu ya, kiri kanan beda. Kira-kira airnya akan menyerang yang sebelah mana ya? Kira-kira. Ada yang tahu? Kira-kira airnya menyerang dari A atau yang B kira-kira. Nah, ini sedikit counterintuitif. Kira-kira A atau B ya? Atau plot twistnya adalah yang B. Kenapa? Karena kalau kalian sadar, ini kan membentuk apa? Karbokation. Kalau karbokation gimana jadi? Dia ada gini, ini harus positif, lalu BR-nya lepas, ya kan? Jadi ini lebih stabil, karena lebih stabil, airnya akan datang ke situ, gitu ya. Airnya datang, nutup. Jadi kita punya apa namanya? Yang tahu nama produknya apa? Ini minus H plus. Jadi ini, ya, silakan. Ada OH dan BR. Namanya apa? Halogen. Ini air. Itu hidrat. Kalau ini biar keren dikit jadi hidrin. Oke, ini nama produknya halogen. Oke, ya udah sih selesai. Terus ada sisanya reaksi spesifik. Nah, kenapa? Karena karbokationnya lebih stabil gitu ya. Karbokation yang terbentuk kalau lewat jalur B dia lebih stabil dibandingkan kalau lewat jalur A nanti kan BR gini karbokationnya di sebelah sini. Nah ini kan karbokation primer kagak stabil dia tidak mau terbentuk gitu ya. Nah jadi OH-nya harus lebih tersubstitusi. Nah ini tadi kalau kita lihat ini contoh paling gampang kayak gini kita tambah sama HCl. Kan kita bilangnya oh ini mantap ya. Ini lebih disukai yang ini lebih stabil maka jadinya nanti akan jadi Cl gitu ya. Pada kenyataannya yang ini misalnya ternyata cuma 70%.
Jadi yang ini juga tetap terbentuk gitu loh. Meskipun kata orang yang ini lebih stabil gitu. Tapi tetap aja ini merupakan campuran gitu ya. Jadi kan ini kagak mantap gitu. Kita sebagai orang kimia mau yang bagus gitu. Reaksinya berjalan kalau bisa 100% di sono gitu loh. Gimana caranya? Saya tahu gimana caranya. Kita pakai reaksi yang spesifik ya. Ini kalau ini namanya produk Markov ya kan? Markov Nikov ya. Kalau ini yang antinya kan, anti Markov ya. Jadi kalau yang sesuai Markov ini ada namanya, kalau di kelas itu terkenal namanya apa namanya, oksimer kurasi ya. Lalu ada sama temannya siapa? Demerkurasi. Jadi itu satu tahap. Jadi kalau dengar merkur kira-kira ngomongin apa ya? Merkuri, betul. Kita ngomongin ada senyawa Hg-nya. Oksi ya oksigen. Jadi kita menambahkan oksigen. Pertanyaan kenapa itu ya? Kenapa? Jadi kenapa? Jadi kita senyawanya ini spesifik. Ingat baik-baik ya. Hg HgOH dua kali ya. Satu HgOH dua kali sama pelarutnya air. Oke. OH2. Lalu dua kita reduksi. NaBH4 ini dalam apa? Ya udah NaBH4 aja sih udah. Jadi ini sifatnya apa? Ada logam dan non logam. Namanya apa ya kira-kira? Yang tahu namanya apa? Ionik ya. Ini sifatnya ionik. Oke. Kalau ionik dia bisa terionisasi. Reaksinya gimana ya? HgOH dua kali pecah jadi apa? OH satu, satu satu ya kayak asam kan asam lepas satu satu. Oke, itu ya bisa diterima. Nah Hg kalau kalian lihat di tabel periodik ukurannya berapa? 200, mantap bos. 200. Karbon berapa? 12. Nah lo gimana tuh? Ini kan bedanya jauh banget. Oke. Jadi kalau kita punya alkena kayak gini yang paling gampang aja dia bisa menyerang si Hg-nya. Oke. Menyerang HgO. Ya. Jadi kita ini positif ya. Jadi kita punya karbokation sekarang. Dan jangan lupa Hg kan 200. Ada ukurannya sangat besar. Kalau ukuran sangat besar, elektronnya juga banyak. Elektron banyak, dia bisa mendonorkan balik gitu loh. Jadi kita punya intermediate Hg yang bermuatan positif gitu ya. Dia Hg-nya bermuatan positif. Oke. Nah, ini dia mengikat bahwa apa namanya? Apa nih, misalnya aku kasih ini deh. Ini aku kasih gini ya sama gini lah. Hah? Ini ukuran dari karbonnya. Karbon ukurannya 12. Jadi terhadap apa Hg dia ukurannya sangat kecil. Oke. Ini 12 karbon. Ini si Hg-nya yang 200. Ya. Jadi kayak dia mengikat gitu bahwa kalau tidak ada versus gini ya. Versus kalau kamu kasih asam doang, dia jadi apa? Di karbokation gitu. Nanti kan di sini. Nah, ini rentan mengalami namanya penata ulangan, ya kan? Ini jadi lebih stabil yang ini, ya kan yang tadi loh. Oke. Nah, ini kan yang bahaya, kita nggak mau. Nah, ini karena Hg ukurannya gede banget, 200, jadi ini diikat gitu loh. Diikat. Karena diikat, dia nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak bisa kemana-mana, ya udah. Jadi dia ditahan di situ. Oke. HgOAc, ini karbokationnya dikoordinasikan. Pokoknya Anda nggak boleh kemana-mana. Anda harus di sini. Diem gitu ya. Baru ketika udah gitu, baru deh airnya akan masuk gitu. Airnya akan masuk, banyak dor ya. Apa yang di karbokationnya diikat supaya karbokationnya tidak mengalami penata ulangan seperti yang di sini. Diikat oleh Hg-nya karena Hg banyak elektronnya ukurannya 200. Oke. Itu begitu udah jadi sekarang kita punya apa? Ini HgOH ya sama ini ada air Pak. Ini apa namanya seperti biasa kita kurangin H plusnya kita buang. Oke. Itu ya. Jadi kita punya gini. Udah, ini tahap satu selesai. Babak satu kelar. Kita bawa ke babak dua. Ini kita kopas lagi. Ada OH, lalu ada apa tadi? HgOH, ya kan? Nah, terus dikasih apa? Ada yang masih ingat? NaBH4. Itu bisa kita pecah. Jadi apa? Na plus dan BH4 minus, ya kan? Jadi artinya apa? Boron dengan 4 hidrogen.
muatannya harus negatif. Oke, jadi ini elektronnya bisa kita donorkan ke sini, lalu ini dilepas. Oke, ini tahap pentingnya. Oke, ya udah gitu doang. Jadi kita punya apa sekarang? Ini ada OH dan ada hidrogen dan ini terbentuk secara 100% tanpa side product. Oke, tanpa produk samping dan juga apa? Tanpa penata ulangan. Oke, kalau kamu cuman kasih H plus, dia bisa penata ulangan gitu loh. Oke, Na-nya lupakan saja kan dia anion apa sorry kation dicuci aja udah kebuang. Oke, cuman jadi counter ion doang gitu. Oke, misalnya titrasi AgNO3 dan NaCl. NO3-nya bodo amat, Na-nya bodo amat gitu. Oke, ini cuman counter ion. Oke, udah. Terus reaksi spesifik nomor 2 ada yang namanya hidro hidroborasi ya. Ya 100%. Ya, alkohol 100% terbentuk di sini. Nanti kalau misalnya kita mau ubah jadi Cl, ya udah pakai SOCl2. Ini nanti di bab alkohol habis ini ya. Jadi Cl. Kalau kita mau bikin jadi alkil halida, itu di bab 2 nanti. Oke? Dah. Nah, terus hidroborasi. Jadi sesuai namanya hidro apa? Air. Borasi ya boron gitu ya. Jadi kita pakai senyawa boron. Boronnya itu satu BH3 THF. Oke. Dua kita pakai H2O2 NaOH. Oke. Jadi sesuai namanya BH3 ya udah THF ini cuman pelarut. Oke. Nah, jadi BH3 kita harus cek dulu. Ternyata usut punya usut. Hal yang menarik dari BH3 adalah ternyata hidrogen negatif gitu loh. Kan tadi udah ketemu NaBH4 ya kan? Hidrogennya negatif, boronnya lebih positif gitu. Kenapa? Karena ternyata hidrogen ternyata lebih elektronegatif. Wow, gitu ya. Jadi kalau gitu kita lihat sama tadi apa namanya double bondnya kayak gini. Karbokation lebih stabil di mana? Di tempat yang lebih tersubstitusi, yaitu yang si B, ya kan? Garing A. Jadi nanti kalau nempel, hanya akan di sini, lalu boronnya di bawahnya. Karena boronnya malah positif. Ini kita bikin hidrogen negatif, gitu ya. Jadi ini mendonorkan ke sini, ganti warna ya, biar lucu dikit. Jadi warna biru, ini didonorkan, lalu elektronnya menyerang si boron. Oke, kalau gitu kita punya apa sekarang? Ini ada hidrogen baru warna merah sama apa namanya? Ada BH2. Ini dia bisa lanjut terus jadi 3 kali. Jadi kita punya boron ini 3 kali, oke? Ini apa namanya gitu sama gitu. Tapi males, biasa bisa kita singkat aja, oke? Udah, ini tahap satu, udah babak satu kelar, udah gunanya gitu doang. Oke, berikutnya tahap 2 kita kasih apa tuh? H2O2 dan NaOH, ya kan? Nah, itu H2O2 sifatnya sedikit asyam. Jadi kalau kita kasih HOOH, kita kasih sama OH-. OH- dia bisa mengambil apa? H asamnya. Diambil, lalu naik sekali. Jadi kita punya apa sekarang? Ion peroksida ya. Jadi OOH minus muatannya. Oke, namanya ion peroksida. Jadi kalau gitu dia bisa menyerang boron. Boron kan tadi positif ya. Ya udah dia akan diserang. Ini biar gambarnya nggak kelamaan. Ini ini korupsi nggak? Oh nggak aman. Di boron biar nggak kelamaan. Ini biasa aku tulis 2 kali gitu ya. Dia, nah, pokoknya dia mengulang 2 kali lah. Oke. Lalu ini oksigennya bisa menyerang. Cetek. Jadi kita punya apa sekarang? Kita punya gini, boron ada O dan OH di sini. Oke, lalu ini tadi 2 kali. Males. R aja lah ya, capek. Jadi boronnya sekarang kakinya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Karena ini 2 kali tadi, jangan lupa. Jadi boronnya bermuatan negatif. Boronnya nggak suka dong. Kan saya sukanya positif. Kenapa tiba-tiba jadi negatif gitu loh. Ini gimana caranya? Ini yang lucu ikatan CB bisa dibuang, dilempar kita berikan ke O, gitu ya. Lalu O-nya kan kaget, wih mantap, tiba-tiba saya dapat elektron. Jadi gimana? Ya udah saya bisa merelakan teman saya isi OH untuk pergi. Oke. Jadi sekarang kita punya apa di sini?
Dia punya gini, coba pelan-pelan. Ini harus nempel sama O, ya kan? Sekarang sama B, ini ada dua kali tadi. R ditambah sama apa? OH minus, ya kan? Kan OH minusnya lepas tadi. Oke, bisa diterima ya. Terus nanti OH minusnya akan menyerang si boron. Oke, tapi dengan syarat bahwa dia harus bisa merelakan untuk pergi. Oke, jadi terjadi SN2 tuh, mantap. Masih ingat SN2? Jadi gitu, gitu sama O minus, sama sekarang kita punya apa? OH, B, dan ini R-nya ada dua tadi, ya kan? R. Nah ini kan jadi alkohol. Alkoholnya mengambil asam, ya. Gitu. Jadi kalau dilanjutin, ini bisa kita lanjutin dan seterusnya. Ini jadi apa? Tiga kali, terus gini. Ini OH-nya di tempat yang lebih kurang tersubstitusi, oke? Ditambah sama ion borat ya, BO3 3 asam borat gitu ya. Kalau pernah dengar borat nggak sebelum? Nah, dengar borat di mana? Boraks ya. Jadi kalau kalian dengar apa bakso berboraks, nah itu. Jadi ini salah satu penyusunnya gitu. Dia punya ion ini BO3 3 Oke, gitu. Oke, jadi kalau kalian lihat OH-nya kan harusnya biasa tuh di tempat yang lebih tersubstitusi ya kan. Terus sekarang dia malah di A. Jadi ini namanya adalah yang bersifat anti. Oke, Markov. Dan dia berjalan sama tadi. 100% dan tanpa penata ulangan. Oke, gitu ya. Nah, kan tadi lumayan banyak ya. Jadi kalau kita lihat dari awal ini ada penambahan apa aja tadi? Ada apa H plus H2O1, lalu halida ya kan, dua, habis halida penata ulangan dua setengah lah, tiga BR2, empat, lalu itu lima enam, jadi total udah enam ya. Biar gak pusing kita lihat soal ujiannya, jadi kita bisa bandingin. Oke, ini kita pause dulu. Ya, kalau Nah, mau nanya, iya silakan, kalau mau nanya bebas ya. Ya silakan, bebas. Iya kenapa? Ya kirain mau nanya. Oke. Atas sama hmm. yang bawah itu sama atau beda? Beda. Dua hal yang berbeda. Iya, dua hal yang berbeda. Ini korupsi satu. Ini deh. Kan gitu kan apa ini. Iya, iya. Nah, sekarang ini soalnya ya. Di soalnya kayak gini. Ini soal UASnya. Oke. Berikut adalah UAS tahun kapan lah ya, bukan UAS untuk kalian ya. Jadi kayak gini. Ini kita paste. Jadi ini ada contoh benerannya ya. Jadi biar apa nggak pusing teori semua. Nah, nanti lah. Ini kita kecilin. Ini, oke kita zoom lagi biar kelihatan. Nggak salah pencet. Ini kita zoom. Ini apa namanya HBr. Jadi seperti biasa dia menyerang H-nya, ya kan? Di intermediate-nya gimana? Karbokationnya carilah yang di atas. Kenapa? Supaya dia bisa bergeser. Ada namanya penata ulangan karena lebih stabil. Oke, dia hanya pindah ke sini. Jadi kita punya apa sekarang? Gini, segi 5, lalu positifnya di sini, oke? Ada gugus ini CH3-nya, hidrogennya bergeser, ganti warna lah ya biar kelihatan. Udah nempel sama BR-nya. Jadi produk kita adalah yang ini, lalu ada BR-nya. Oke, ini jelas namanya Markov karena dia lebih tersubstitusi. Oke, bisa diterima ya. Dah, terus yang BR2 tadi ya. Di kamu gambar dulu BR-nya kita panjangin ini di alkenanya bisa menyerang BR. Ini kan kaget dong. BR-nya tiba-tiba dapat elektron. Jadi dia melepaskan elektronnya. Oke, melepaskan ikatannya. Lalu ini PEB-nya menutup. Oke. Jadi kita Kenapa punya kalau dalam itu begitu? em, Kenapa kalau dalam ini oh kayak enggak. gitu? Ini semuanya. Mau dia dalam CCl4, mau dalam apapun ini dulu. Jadi ini tahap satunya. Babak satunya dia membentuk ini dulu. BR sama gini. Oke. Positif. Ini dulu. Baru kita lihat. Baru kita cek pelarutnya. Kalau pelarutnya aprotik, aprotik contohnya apa? DMSO gitu ya. Oh iya. Atau misalnya kamu punya CCl4. Dia emang ada yang bisa copot gitu? Kan nggak ada kan? Jadi nanti yang menyerang adalah si anionnya, si BR-nya. Gitu. BR-nya yang menyerang. Oke. Tapi kenyataannya kita pelarutnya dalam adalah etanol, ya kan? Etanol dia punya gugus OH. Jadi dia bisa, iya, dia sifatnya protik, dia di O-nya bisa menyerang gitu. Jadi kalau O-nya menyerang, ya sama aja sih. Tapi saya lebih suka yang sebelah sini karena alasannya mirip dengan yang atas, lebih dekat, lebih tersubstitusi.
Hmm. Itu dia lepas. Jadi kita punya apa sekarang? Hmm. Begini, ada ACH3, ini tadi saya korupsi. Ininya Ya, ada cuma lebih. satu ya. Hmm. Ya, itu cuma satu. Ada CH3, ini lalu ke sini. Ini H lah ya, hehe. Nggak mau salah. Di Oke. sini, ini punya apa? O, C2H5, ini sama Br. Hidrogennya kemana, Kak? Ya, ya udah, hilang aja. Minus H plus. Toh, kita punya Br min kan? Dari penyerangan sini kan. Nah, jadi ini minus Br min. Ya udah, Br minnya bisa ketemu sono, silakan. Oke. Jadi ini ya udah selesai. Lanjut kita lihat soal berikutnya. Oke. Nah, ini udah reaksi spesifiknya. Ini yang mau saya bahas. Ya, ini baru kita bab 2 aja. Nah, ini bisa, ini bisa. Yang itu reaksi spesifik nanti ya habis ini. Ini paste, taruh add salah. Ini beda cat. Ini taruh sini muat nggak ya? Kita lihat. Muat, muat. Kecilin, muat lah ya, terus amin. Nah, ini kita kecilin, taruh sini, udah, lalu kita zoom lagi. Lalalalalalala. Jadi kalau gini, kita lihat ini sama kan kayak tadi, dia menyerang Hg, Hmm. lalu lepas satu. Jadi intermediate-nya gimana? Diikat sama Hg, ya kan? HgOH gitu ya. Ini ada gugus trimetilnya, udah Hg-nya positif, lalu airnya akan mencari yang lebih tersubstitusi karena Hg-nya itu gunanya hanya untuk mengikat. Oke, dia menempel sini pas. Jadi kita punya apa sekarang? Di gini-gini OH sama HgOH. Oke, terus nanti ininya untuk H minus, gunanya untuk mengusir si Hg-nya aja gitu loh. Satu. Jadi kita punya apa sekarang? Ini ada OH sama ini H. Dia lebih apa? Tersubstitusi. Isi. Jadi jelas sih Markov ya. Hmm. Markov. Nah, kalau H3O plus baru gimana tadi? Sama lagi. Lebih Terbentuk positif tersubstitusi. di sini, ya kan? Nih kan lebih stabil dibandingkan di ujung. Tapi Hmm. bisa mengalami penata ulangan Ulangan. dan dia akan bisa dan akan, oke? Di Iya, di dua-duanya sini. bergeser. Jadi kalau metilnya geser, kita punya apa sekarang? Ini. Lalu ini sisa dua, ya dong. Kan awalnya tiga, Ya, geser satu, dua, tapi muatannya jadi udah. positif, oke? Kan dia temannya hilang sekarang, dia merasa kehilangan dong, ini positif. Ini biar kelihatan, ini aku tandain biru lah ya, isi biru. Ini si CH3 yang berpindah, oke? Gitu. Nah ini tinggal diserang sama air ya, geser. Jadi kalau gitu produk utama kita adalah kayak OH gitu. Iya. Jadi terjadi penata ulangan. Jelas ini sih Markov karena dia lebih tersubstitusi. Oke. Tersubstitusi maksudnya apa sih, Kak? Itu dia di C-nya lebih banyak, teman C-nya lebih banyak. Ya. Oke. Ini teman C-nya lebih banyak. Ada dua. Yang ini teman C-nya cuma satu. Satu. Gitu ya. Berarti lihat dari gugusnya. Betul. Gugus tepat di mana dia berikatan, dia tetangganya. Ada berapa? Ya. Nah, ini BH3 yang tadi. Jadi B-nya, kalau kalian ingat, B-nya bermuatan positif. Hidrogennya negatif. Dia akan mencari Iya. karbokation. Siapa? Ya, yang di sini dong. Kan lebih stabil tadi. Hmm. Jadi hanya akan nemplok di sebelah Situ. sono. Hmm. B-nya di sebelah sini. Ulang tiga Ya. kali, ya kan? Terus diserang sama tadi OH. Jadi langsung diubah aja. Jadi OH, ini jangan lupa ada gugus trimetilnya tadi. Ini trimetil sama ada hidrogen dari boronnya. Nah, ini baru satu-satunya yang bersifat sebagai anti Di Markov. Ya, kalau nggak buat ya maafin Kenapa? lah ya. Karena di sini ya harusnya. Karena iya, karena tadi Oh, kebalikan bahwa hidrogennya negatif. Biasa kan hidrogen positif diserang-serang mulu. Ya, jadi ini reagennya khusus gitu. Oke, udah. Terus yang bawah ini juga reaksi spesial. Ini baru-baru saya mau masuk sekarang. Ini ya udah saya delete dulu ya. Ini discard, edge, ini pencet ini. Udah, ini kita kecilin, kita move on ya. Baru reaksi. Tadi kan reaksi spesifik. Ini saya mau bilang reaksi spesial ya. Reaksi spesial. Tambah satu. Pertama ada namanya E1. Namanya apa? epoksida. Epoksida ya. Ini adalah sebenarnya masuknya keluarga ether ya. Ya kenapa? Mau tanya silakan, bebas ya. Oke. Ya, jadi ini kita punya alkena kayak gini. Epoksida ini dibentuk reagennya spesial. Diingat-ingat aja namanya MCPBA ya. Di meta kloro ya. MCP.
meta posisi meta kloro peroksi benzoic acid. Jadi gini, asam benzoat di posisi meta. Jadi di mana? Di sini. Oke, ada Cl-nya dan situnya. Oke, yang spesialnya apa? Dia punya ikatan O dan O. Bayangin. O itu suka elektron. O itu suka elektron ya. Lalu diambil dengan sesama yang suka elektron. Ya mereka rebutan dong ya. Ini O-nya sangat tidak stabil gitu. O-nya tidak suka untuk dekat-dekatan. Jadi ini bisa kita deketin di sini. Ada OH. Kita gambar satu-satu deh biar kalian gak pusing. Ini jadi R aja. Jadi dia menyerang sini. Lepas dulu, oke? Cetek satu dulu, oke? Karena oksigennya nggak suka deket-deketan. Kalau dia bisa dapat elektron dari tempat lain, dia akan sangat senang. Oke, kita bubar lah, oke? Jadi ini tahap satunya bisa jadi apa? Ini kebentuk OH, ya kan? Ini jadi positif di sini. Kan kayak adisi biasa ya. Ini O minus sama double bond OR gitu kan. Ini O minusnya akan mengambil H yang ini supaya elektronnya bisa dipakai untuk menutup gitu ya. Jadi kalau gitu ini produk kita si epoksida ditambah sama asam itunya. Itu ya. Udah. Nah, ini kan mager gitu ya. Kita nulis reaksinya dua kali. Aduh, capek ya masih gambar ulang. Nah, karena mager, ini bisa kita persingkat, oke? Persingkat ya. Kalau kita singkat gimana nih? Jadi lucu. Jadi kayak gini, lu O, OH, ini kan R ya. Jadi dia kan menyerang kayak biasa. Habis menyerang, ini O-nya elektronnya dikasih ke sini, oke. Kan nanti C tengahnya kaget dong. Loh, saya tiba-tiba dapat elektron. Dari mana nih? Di O-nya kaget. Jadi dikasih ke O, lo kan O-nya jadi negatif. O negatif akan menyerang hidrogen yang ini gitu loh. Lalu ikatan ini semuanya dikasih. Sono nutup gih dengan dia gitu. Oke. Udah jadi satu tahap ini berbentuk intermediate dulu. Ini intermediate putus. Oh, ikatan yang putus tuh ya di sini. Terus sama ini juga. Ini kan putus ya. Ini ya jadi ada ikatan H-nya di sana. Dengan O putus gitu ya. Udah. Jadi sekarang kita punya ini intermediate. Jadi sekarang kita punya epoksida tambah sama ini double bond OH dan R sama aja, oke? Terserah kalian mau gambar yang mana, tapi sama aja. Oke? Ini namanya membentuk epoksida. Epoksida itu apa sih? Itu. Jadi epoksida itu adalah spesifik kalau dia punya siklik 3, oke? Jadi Siklik tiga. epoksida. Jadi itu khusus kalau dia punya segitiga, lalu ada O-nya di situ. Oke? Ini namanya cincin epoksida. Yang lucu, misalnya kalau kita punya segi 4, ada yang tahu namanya apa? Kayaknya diajarin deh. Nah, ini ada nama Oh, lucunya ya. Lucu ini. rokok. Eh, Bukan, namanya keren. Okseta. oh iya, iya. Di kelas. Enter ya. Jadi kalau Okset. nah, itu ya, ini namanya kalau segi 4 oksetan. Kalau 5 ada yang tahu? Namanya tetrahidrofuran. Ini adalah pelarut untuk BH3THF ya. Jadi kalau kalian masih ingat tadi BH3THF, nah ini THF itu yang ini, oke? Nah, ini ada bentuknya nih. BH3THF dia dalam bentuk tempelan. Oke? THF itu yang Pelarut. Jadi THF itu yang segi 5, oke? Jadi kalau kita punya segi 5 ini namanya THF ya. Ini namanya tadi apa? Oksetan. Ini ada nama kerennya juga, namanya oksiran ya. Ini kita pencet oksiran. Tuh ya, oksiran itu sebenarnya epoksida, cuma nama lainnya aja. oksida. Oke. Oh, Ya, ini cuma nama kerennya aja. iya. Oke. Ini bahasa apa saya juga nggak tahu bahasa apa. Gitu. Ya, ini ini epoksida. Spesialnya apa? Itu nanti akan kita bahas, tapi nanti. Sekarang saya cuma melihat dari sudut pandang alkena. Alkena bisa ditambahin sama ini MCPB jadi epoksida titik udah selesai. Reaksinya gimana? Itu nanti, oke, di bab berikutnya tentang alkohol ya. Udah, kita lanjut dulu. Dua ada namanya siklopropanasi. Jadi propan itu berapa? Tiga. Tiga dan siklo jadi harus segitiga. Kalau tadi kan segitiga tapi ininya O gitu loh. Ini segitiga tapi ininya CH2 gitu. Nama reaksinya ada yang tahu? Reaksi Simon Simon apa? Smith ya. Ini nama orangnya Simon dan si Smith ya mereka kerjasama bareng. Ya jadi reaksinya gimana?
pakai CH2I2 ditambah sama Zn. Ini mirip sama Grignard ya nantilah. Jadi kalau gitu gimana? Ini jadi CH2 iodin, ini jadi Zn sama I. Dia diselipin gitu. Oke. Apa spesialnya ini? Di spesialnya dia bisa bikin Zn itu logam ya. Logam muatannya apa? Harus Positif. positif. Jadi C-nya negatif dong. Tapi yang lucu, iodin non logam pasti muatannya Negatif. negatif lah. Jadi dia positif dan negatif secara bersamaan. Wow. Jadi kalau kita punya alkena gitu ya. Ini kita punya apa? CH2. Lalu ini kita punya apa? Tadi iodin. Ini kita punya ZNI, ya kan? ZNI dia kan positif. Udah. Elektron ini bisa kita kasih ke sini. Oke. Kan dia kaget. Oh, loh. Tiba-tiba saya punya negatif di sini. Jadi kita punya apa di sini? Ini CH2 I, lalu ini ZNI lepas, jadi positif ya. Kan Zn-nya 2 plus. Lalu dia jadi I plus, karena I-nya min 1. Ya kan ini tadi negatif. Ya udah, kalau negatif dia menyerang Sn2 gitu loh. Jadi deh, kita punya segi 3 CH2 gitu. Ini bisa nempel jadi garam. Oke, gitu ya. Terus kalau Anda males, sama kita teplokin bareng-bareng semuanya. Di CH2 I, ini terserah mau kalian balik gitu ya. Ini ZNI, lalu ini I. Sama aja bebas terserah kalian. Oke. Ini bisa ke sini, ini nutup gitu. Langsung lepas bye-bye. Produknya akan sama aja. Ini ada ikatan baru, ikatan rangkapnya hilang karena dipakai untuk menyerang. Oke. Gitu ya. Bisa diterima. Kenapa Oke. ininya min? Karena tadi dia mendapat elektron dari alkenanya. Gitu. Oh, Ya kan? Tuh, dia kan diserang. Loh, kaget dong. Kok tiba-tiba saya dapat elektron? Udah, sono buat Anda aja di apa namanya karbon satu. elektronnya dapat dari CH2 Betul, kan ini CH2 dengan Zn. Zn logam harus positif. positif. Jadi Oh, C-nya negatif ya. Gitu. Oke. Udah selesai gitu doang. Lanjut, berikutnya kita punya namanya dihidroksi. Nah, si di itu artinya ada berapa? dua. Dua. Hidro itu gugus OH ya kan. Lalu kita lakukan yaitu dua OH sekaligus. Gimana caranya? Kita pakai reagen namanya OSO4. Lalu NMO. Kalau kita gambar ini gimana? OS ada 4 oksigen ya. OSO4. Lalu ini kita punya alkena. Jadi alkena gimana? Seperti biasa. Dia selalu menyerang. Ini diterima sama OS-nya. Lalu dia memberikan. Oke. Jadi kalau gitu coba pelan-pelan ya. Kita lihat alkenanya hilang. Kalau kalian sadar alkenanya selalu Hilang. hilang. Jadi gini, ada ikatan baru, Oh, ada ikatan baru. Ini jadi single bond doang. Oke. Ikatan tunggal ya. Awalnya kan double. Jadi OS-nya mengalami apa? Reduksi gitu. Ini awalnya kan plus 8. Kenapa? Karena lihat oksigen masing-masing narik 2. 2 jadi 8. Ini nariknya cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mengalami reduksi. Oke. Artinya alkena kita mengalami oksidasi. Oke. Karena dia nambah itu. Terus berikutnya ini cukup kita kasih air. Jadi ini mengalami hidrolisis. Jadi ini cuma serang, copot gitu ya. Dan serang copot satu-satu. Jadi kita punya apa di sini? Punya gugus OH dan gugus OH gitu loh. Dan mereka harus sehadap. kenapa ada hanya? Karena ini kan OH2. O-nya kaki harus 2. Pas dia menyerang OS, ini kan OH2 plus. Ini O-nya jadi min. Jadi O-nya akan mengambil 1H dari air. Supaya airnya jadi netral. Jadi produk sampingnya adalah OS, OS, jadi OH dan OH gitu loh. Dan satu hidrogennya buatlah si alkoholnya. Terus ini akan bisa jadi ini lagi. Pakai apa? Si NMO gitu. Itu kerjanya si NMO. Bikin OS yang plus 6 balik jadi plus 8. Itu gunanya. Oke? Gitu. Untuk meregenerasi katalis. Udah, ya dah. Ini dia harus sehadap. Oke? Nah, jadi kalau ke depan sama-sama depan. Atau mereka berdua sama-sama ke belakang. Ya. Gitu. Terserah kalian mau gambar yang mana. Oke? Tapi biasa orang gambar yang ini. Namanya apa? Sin. Jadi sahadap. Oke? Ya, kalau cis itu untuk alkena ya. Nah, ini sin udah selesai. Iya, terakhir kita punya anti ya. Lawannya sin itu anti. Terakhir kita punya ozonodisis gitu ya. Jadi pertama, kita harus bisa gambar struktur dari ozon. Kalau enggak Anda mau ngapain gitu ya. Di ozon kayak gitu.
Ini lucunya O-nya positif, lalu ini negatif. Oke, dia bisa mengalami resonansi. Nancy. Jadi ini bisa turun ke sono ya. Jadi terserah Anda mau gambar yang mana. Oke, kita punya gini double bond. Ini tetap positif, ini negatif ya. Udah, terus kalau kita gambar alkenanya lagi, ini kita gambar kayak gini. Kalau kalian sadar, bentuknya mirip gitu loh. IO-nya bisa turun menyerang, ini bisa naik, ceklek, gitu ya. Jadi kita punya apa di sini? Segi 5. Jadi kalau kalian lihat coba mirip-miripin sama OS yang tadi. Oke. Jadi kita punya apa? Ini jadi single, single. Ini kan dia nerima kan, jadi single semua, ya kan? Gitu. Coba pelan-pelan. Kan O minus, jadi banyak elektron. Saya donor satu nggak apa-apa dong. Jadi netral. Oke. Yang positif di tengah, dia menerima satu. Oke. Gitu ya. Terus Awalnya alkennya menyerang. ini ke sini dulu, Iya, baru ini ke sini. iya. Oke. Udah. Terus yang lucunya, dia bisa, ini kita gambar di halaman baru aja. Ini, Oh, naik sedikit. Jadi sekarang kita punya, mana sih pet? Jadi gini. Oh, ini ada nama spesialnya, Molozonida abu amat. Nah, itu. Nah, ini yang lucu pelan-pelan. Coba. Oh, kan punya PEB ya. PEB-nya diseberikan. Ini yang spesialnya di sini. Bahwa ikatan CC-nya diputus. Oke, ikatan CC-nya diputus. Diputus. Oke. Ini kan O-nya kaget dong. Loh. Kok saya dapat elektron tambahan? Jadi oksigennya harus memberikan ini kan ke sih. sini. Iya, nggak apa-apa. Jadi ikatannya terputus. Memang itu spesialnya di situ. Dia memutus ikatan CC. Jadi coba pelan-pelan kita gambar. Jadi apa? Begini double bond oksigen ya dong. Hmm, Oksigennya jadi bermuatan positif. positif. Lalu ini jadi oksigen menerima elektron. Jadi negatif. Oke. Ditambah ini kan udah putus ya. Jadi double bond oksigen tuh dia terputus. Oke. Udah selesai. Ini terserah ini mau R1, R2. Jadi kalian mau gambar alkena kayak apapun, dia bisa dibacok. Oke. Nah, itulah gunanya kita tambahin zinc, apa zinc gitu ya. Seng gitu ya. Buat apa? Supaya sengnya bisa menerima apa menerima oksigen ini yang nyasar ini. Oke. Jadi kalau kita gambar gimana? Seng dia punya dua elektron ya kan? Hmm. Kan biasa jadi seng 2 plus. Jadi oksigennya bisa menyerang. Kan punya ikatan dong. Tapi sengnya jadi negatif loh. Sengnya negatif dia bisa mendonor ke sini. Oke, tapi kan oksigennya tadi netral jadi negatif lagi dong. Gak Iya, guna. Ya udah, kenapa? Karena mau kita kasih sih ke ke sini. situ, gitu ya. Jadi kalau gitu, yang atas jadi apa? Jadi apa? R1 ini double bond oksigen. Dan oksigennya sekarang jadi netral. Dan membentuk ikatan apa? ZNO. Zn double bond oksigen ya. Gitu. Makanya zincnya teroksidasi. Jadi zinc 2 plus. Atau kalau misalnya kalian nggak punya zinc di lab gitu ya. Bisa kita pakai namanya dimetil sulfida. Me2S. Jadi S itu kan satu geng dengan siapa? Oksigen. Jadi dia sama-sama kakinya ada dua. Jadi dia punya PB dong. Jadi sama gitu. Kalau kita gambar ini O minus, O double bond gitu. Ini O-nya positif tadi ya kan? Di S-nya bisa menyerang, enggak, oksigennya menyerang sulfur dulu, lalu dia bisa mendonor ke situ. Ini lepas sama kayak tadi, oke? Coba kita gambar. Ini jadi apa ya? Kalian pasti kenal. Ada metil, S, lalu ini ada O, ya kan? Gini, ini ada yang masih ingat namanya apa? DMSO, bener. Jadi ini kita bisa membentuk DMSO gitu. Ini reaksi ozonolisis. Itu namanya produk sampingnya DMSO. Udah selesai. DMSO ini BTW mahal loh ya. Buat kalian tahu aja. Mahal bikin. Itu itu buat pelarut. Ya pelarut ya. Larut akrilik. Itu ya lumayan mahal. Ya sangat mahal sih. Udah. Terus ya udah sih selesai. Tadi mana soalnya? Oh ini soal ujian. Mantap. Jadi alkenanya kelar ya. Reaksi alkena mantap kelar ya. Tadi yang mana? Yang B dan C. Nah yang C ini kita perlu sedikit mikir BTW. Ini kita donor kita paste ya. Ini kita taruh sini kita paste. Nah gini ya, jadi jelas MCPBA bikin apa tadi, ini BTW soalnya salah karena dia harusnya ada Cl-nya di posisi apa namanya meta ya. Jadi bikin epoksidasi, ini bikin jadi
ikatan tiga aja. Gitu. Udah kelar selesai. Udah selesai. Yeay. Ya ikatan tiga Ya, ini. segitiga udah selesai gitu doang. Ya. Nah, ini coba pelan-pelan. HOBR ini ada yang tahu namanya apa? Asam hipobromit. Jadi kalau kita bikin jadi apa? Di H plus ditambah sama OBR. OBR min, Min. ya kan? Nah, udah H plusnya akan diserang. Jadi kan kita punya dua pilihan sekarang. Mau dia positif dekat Cl atau versus positif dekat sama Kayaknya metil. dapat CL. Nah, coba pilihannya yang mana ya? Well, Cl Yang itu kan atas. gugus di Penarik. Pendonor. hmm, ya Cl bisa pendonor, tapi masalahnya Cl itu sifatnya apa? Elektronegatif ya. Jadi Iya. udah malah udah positif, kagak ada elektron ditarik-tarik. Nah, lu capek banget ya kan? Berarti Jadi makin positif. ya, jadi saya sih lebih suka yang bawah Oh gitu ya. gitu. Ya, coba kita lihat dulu. Jadi kan nanti bisa jadi apa? OBR sama CL gitu ya. Gitu sih. Saya sih lebih suka gini ya, tapi ini saya perlu pertanyaan lebih lanjut. Ini tertinggal ya. Jadi Markov. Ya, kalau ada catatan boleh banget ya. Siapa tahu di kelas pernah dibahas. Kalau kalian punya input Gimana ya? boleh banget. Oke, itu. Ini lanjut dulu. C itu udah. Nah, ini mekanisme reaksi pilihan. Jadi mekanismenya itu tadi ya udah kita bahas. Eh, ya kenapa Z ini apakah ada mau diulang? Ini Ya Kak. ya silakan bebas. Mau nanya bebas banget. Bebas banget ya silakan. Gak ada? Oke, ya udah nggak apa-apa. Ini bukan. Ya udah. Lain deh. Ya, jadi kalau gini kita lihat substratnya kayak gini. Nah, kalau kalian nggak mau ribet, ini kita bisa pakai apa namanya kapak dewa. Kapak dewa gimana? Ada double bond bacok, ada double bond bacok. Udah, tinggal selipin apa? Oksigen dan oksigen di tengahnya. Oksigen dan oksigen ya. Kalau gitu ini jadi apa? Di gini, gini kopas aja dulu sampai sini. Sampai sini ada double bond, ya ada double bond oksigen sama ada metil di sini. Ya kan? Ditambah sama ini dan gini ada hidrogen gitu. Udah selesai. Jadi pakai kapak dewa bacok semua. Oke? Yang Gitu. tadi putus. Iya, jadi semua rangkap mau sebanyak apapun bacok aja. Oke. Jadi misalnya kita punya senyawa kayak gini sama gini. Jadi kalau kita ozonolisis gimana? Bacok aja. Kita taruh O. Dua-duanya. Oh betul. Dia nggak bisa selektif. Kita nggak pernah bisa motong secara selektif. Semuanya mampu. Oke. Kalau gitu gimana? Double bond gitu sama double bond gini. Jangan korupsi. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Dua, tiga, Oh, empat. berarti O-nya ke sini ada, ke sini ada. Betul. Ini korupsi saya. Ih, kenapa nggak bisa dia? Ini gini, ada empat, lalu gitu. Nah, gitu ya. Ini ada dua, ini ada satu, dua, tiga, empat ya. Jangan sampai korupsi, sayang. Soalnya ini gampang. Tiga, Oke, ini satu, dua. dua. Oh iya. Oke, bisa diterima ya. Mantap. Bagus. Jadi, bab alkena dengan ini officially tamat. Yeay. Ini Mantap. bukan CK yang tadi. Paham? Yang masuk ke CL. Si Iya, BR. Mas ini HB. Ya, Oh, tadi kan, lain ya. iya. Jadi sebelah. Aja, Ini aku ngerti PPT. ini change deh. Ini kan HBR. Kok tiba tiba Ini CL. Hah? Ini, Ini. ini H. Iya, ini di sini. Itu maksudnya Ah, bukan, itu bukan kan. menyambung. Oh, iya, gitu. Ini apa namanya? SOM UAS. Ini kita save dulu sebelum ada aneh-aneh. Ya, itu HOBR jadinya nambah OH sama BR. Menarik. Oke. Ya, itu saya juga jujurly kurang yakin sih. Jadi kita bisa juga lihat ikatannya tuh kayak gini. HO sama BR. Jadi kan sama-sama elektronegatif kan. Ini bisa aja dia malah menyerang BR gitu. Kalau ini lepas jadi OH. Jadi bisa juga gitu. Tapi sama aja nanti. Jadi ini kita pending dulu lah. Oke, Oke. pending. Nah, kita move on dulu. Oke, move on ke sebelah mana? Habis ini kita masuk ke reaksi. Coba kita lihat aja di sini. Reaksi berikutnya apa ya? Ini udah, ini udah. Ini apa namanya? Adisi konjugasi. Tarik napas, buang ya. Oke. Oh ya, berikutnya masuk reaksi alkohol. Mantap. Alkohol, alkohol sampai puas. Alkohol, Diels-Alder. Oh iya, ada Diels-Alder. Diels-Alder, aromatis umat. Ya, semoga muat lah ya waktu.
Kita paste. Kalau tidak ada waktu, well, kan di YouTube ada video kreatif saya tahun lalu ya. Itu sengaja dua part karena ya itu saking banyaknya sampai harus dua kali. Karena ini ujiannya Jumat, ya saya tidak tahu deh. Itu ya kita bahas sebisanya kita ya. Di edisi 1 2. Jadi langsung cari aja yang lebih stabil yang mana, yang jelas alkena yang lebih tersubstitusi. Oke, dinyerang ini, kita punya apa? Ini alkena, ini ada Cl-nya di sini. Oke, karena dia lebih tersubstitusi ya. Dikontrol secara apa? Kinetik. Oke, ada juga edisi 1 2. Dia udah dikasih tahu nih 1 2 lagi. Tuliskan deh ini apakah ada termo atau ini jadi harusnya 1 4 sih ya. 1 4. Jadi kalau 1 4 alkenanya bergeser ke sini. Oke. Karbokation situ gini. Lalu Cl-nya di sini. Bisa juga kalian mikir, loh Kak, kenapa enggak Cl-nya yang di sebelah sini? Salah, korupsi. Ini kenapa enggak Cl-nya sebelah sini? Kenapa harus itu? Karena karbokationnya lebih stabil gitu. Jadi kalau yang ini, intermediatnya nih di bawahnya. Adisi awal, jadi kita punya ini. Nah, begini dia menyerang siapa H+, ya kan? Jadi kita punya apa? Karbokationnya di sini lebih stabil di tempat tersier, ya kan? Kenapa kinetik? Karena dia 1 2 kan jaraknya dekat. Jadi kalau jaraknya dekat, cepat terjadinya. Kalau dia tadi alkenanya harus bergeser. Itu namanya termodinamik. Oke, susah gitu ya. Kinetik kayak buru-buru. Anda buru-buru ya reaksinya ya secepatnya aja yang paling dekat gitu. Oke. Nah, ini dia bisa bereson. Ya, iya dia bisa beresonansi jadi apa? Ini gini, ini sama karbokationnya di sini. Oke, bisa resonansi. Versus kita juga bisa bikin karbokationnya di sini, ya kan? Di sini sama kayak gini, ya kan? 1 4 itu baru termodinamik. Kalau 1 4 baru termo, ya. Karena dia terjadi pergeseran ikatan rangkap dua. Kalau ikatan rangkap dua geser, itu kan susah. Kalau energi, oke, itu lebih stabil. Bisa diterima ya. Ini yang lucu, ini dia alkenanya bisa pindah ke sini. Geser. Nah, kalau geser kita jadi apa coba? Di gini double bond sama aja tapi lihat karbokationnya jadi primer ya kan? Ini primer, ini karbokationnya apa? Sekunder. Yang ini ada apa? Tersier, yang ini primer. Toh nanti akan sama-sama primer kan? Ini karena sama-sama primer kita pilih yang lebih stabil yaitu yang jadi tersier. Makanya ini lebih disukai. Ya, baru nanti si CLB-nya datang dari sini. Di CLB-nya ini dia menyerang lalu bergeser ke sini cetek. Nah, gitu. Makanya ada CL-nya di bawah. Namanya 1 4 ya. Oke, gitu. Tambah halaman ya. Udah. Kamu mau tanya, Iya, boleh silakan eh bebas. yang 1 2 dia Ya. nggak alkena yang bawah. Aku masih bingung. Nah, coba itu. Makanya tadi aku bilang bahwa apa namanya? Kalau alkena yang bawah, karbokationnya di sini, ya kan? Di double bond sini. Nah, karbokationnya sifatnya apa? Sekunder, ya kan? Kalau sekunder ya kurang stabil. Versus kalau kita punya karbokationnya yang sini dan alkenanya tetap di sini, ya kan? Kalau ini kan tersier, dia lebih stabil, lebih disukai. Makanya jadinya yang ini. Bisa kebayang kira-kira? Oh, ya, oke, sama kasih. Oke, iya, iya. Oke. Ya, silakan ya. Mau nanya bebas banget, silakan. Saya sangat mendukung ya. Udah selesai. Resonansinya udah. Nah, nomor 3. Ini masuk reaksi alkohol. Jadi kalau alkohol, review reaksinya dikit. Cuman apa namanya? Alkohol. Oh, dia sifatnya apa? Iya, oksida itu nanti di bawah. Ini oksidasi ada mekanismenya, tapi tidak kita bahas karena malesin ribet gitu ya. Di alkohol itu yang cuman saya mau bilang bahwa ikatan OH-nya ini cukup lemah. Kenapa? Karena O-nya sangat elektronegatif. Hidrogennya jadi mudah dizolimi, elektronnya disedot mulu gitu loh. Dia bersifat sedikit asam Kalau ya. temennya elektronegatif, malah makin cepat lepas gitu. Betul. Jadi ini C-nya positif. Oke. Ya gitu. Jadi ini negatif tambah H+. Tapi ini sangat sedikit. Oke. Jumlahnya yang terbentuk sangat sedikit. Gitu ya. Ya, ya udah sih. Jadi intinya dia sifatnya menyerang-menyerang mulu. Oke. Jadi langsung bahas soal aja sih kalau yang ini. Ini kita taruh
Ada. Nah, ini itu yang C reaksi epoksida baru kita bahas di situ. Paham? Ini kita taruh sini. Oke. Jadi kalau gitu lihat, ini yang bereaksi siapa? NaH. NaH itu muatannya pasti Na itu plus. positif. Jadi hidrogennya pasti harus negatif. Kita cari yang positif siapa ya? Ya hidrogen yang ini gitu loh. Ini O-nya bersifat minus jadinya. Hmm. Jadi H-nya akan mengambil hidrogennya cetek jadi gas apa? Gas H2. Oke. Dia akan terbentuk intermediate ion fenoksida. O minus. Lalu ada ketemu CH3 sama I. Nah, ini SN2. Masih ingat di O minusnya menyerang, I-nya lepas. Udah. Jadi kita membentuk itu, lalu ini O metil. Udah selesai. Oh, berarti Iya, membentuk ether benar, membentuk metil fenyl ether ya. etil. Nil ether. Berikutnya ini ada Mg ya. Mg itu logam. Nah, reaksinya menarik nih. Ini bisa kita singkat ya. Kalau males bisa kita singkat jadi pH. Oke, pH itu dari fenyl. Oke, fenyl. Jadi bisa kita tulis jadi PHBr. Oke. Nah, PHBr Itu hamil. ya itu gugus fenyl. Fenyl bahasa Inggris jadi fenyl. Oke. Nah, PHBr ketemu sama Mg. Mg itu golongan berapa? Golongan 2. Dia punya 2 elektron. Jadi ini pecahnya satu-satu. pH jadi radikal, Br radikal. Radikalnya membentuk dengan Mg. Oke, jadi sekarang kita punya apa? pH radikal ditambah sama Mg, Br. Tapi jangan lupa ada satu radikal sebelahnya yang belum, ya kan? Ya udah, ini akan ketemu C. Jadi kalau ketemu barengan jadi apa? pH, Mg, Br. Yang menarik adalah apa? Br muatan awalnya apa? Negatif, ya kan? Kan halogen gitu ya. Halida elektronegatif. pH-nya positif gitu loh. Iya kan? Coba kita lihat sekarang. Mg-nya pasti logam. Logam harus positif. Jadi pH-nya sekarang negatif. Oke. Jadi terjadi nama kerennya. Ini kalian akan ketemu setahun lagi sih. Namanya polung. Jadi terjadi perubahan. Awalnya positif jadi negatif. Oke. Terus emang apa spesialnya Kak kalau dia negatif? Negatif sifatnya jadi nukleofilik. Nukleo inti filik suka. Kenapa? Karena dia negatif, ya kan? Jadi kalau kita gambar epoksida, nih ya di atasnya ada epoksida, O-nya bermuatan negatif. Jadi kan dia akan suka untuk menarik apa namanya? Menarik oksigen. Jadi C-nya bermuatan positif. Nah, itu diserang sama si fenil yang negatif gitu loh. Jadi jangan korupsi. Kita menambahkan berapa karbon? Satu, dua, ya kan? Nanti gugus akhirnya harus ada fenol. Enggak ada. Nah, ini nempel dengan C kan satu dua kan C satu C dua ini jadi O H. Kenapa? Kan ini O-nya jadi O minus kan? Ya apa? pH satu dua lalu O minus ketemu sama MgBr positif. Ini jadi garam. Garam diasamkan. Ya udah jadi plus OH. Oke. CH2 CH2 udah selesai. Gitu deh. Ya. Bisa diterima. Jadi dia menambahkan dua karbon sekaligus. Oke. Spesialnya di sini. Ya, BR diubah jadi MGBR. Lalu dia sekarang nambah diserang, enggak, jadi nambah satu dua. Oh, kayaknya itu datang dari situ. Iya betul. Lalu yang menarik kalau kalian bisa nih kita punya pH kita tambahin sama oksetan tadi. Jadi gimana pH-nya negatif, dia akan menyerang si C sebelah O, ya kan? Ini lepas. Jadi nambah berapa nih? Tambah Satu, dua, tiga. Jadi produk kita jadi apa nanti? pH satu, dua, tiga dan ada OH ya. Ini CH2, CH2, CH2 OH ya. Ini satu, jangan lupa duanya dikasih asam H+. Udah, ya udah selesai. Kita lanjut ke nomor C-nya ya. Oke. Nah, ini masalahnya dia bersifat simetris. Kalau simetris jadi dia sama aja. Yang seru itu kalau dia beda. Ini kan negatif ya. Di C-nya yang positif yang mana? Yang nempel dengan apa namanya dengan oksigen. Ini negatif jadi positif ya kan? Dia menyerang yang ini lalu O-nya akan lepas. Jadi kalau lepas jadi apa? Di OH, ini kan metil ya. Ini ada metil, ini nempel jadi O C2H5. Udah selesai jadi.
Gitu. Ini kan awalnya jadi O minus kan. O minus dikasih asam H plus, makanya jadi OH. Oh. Oke, udah. Yang menarik kalau dia berbeda, oke. Misal dia asimetris gitu ya. Misalnya kayak gini. Ini baru kita kasih O C2H5 minus, oke. Kita lihat O ini muatannya apa? Negatif. Kalau kita lihat alkil ini kaya dengan elektron. Kan ikatan ini isinya elektron semua, ya kan? Jadi kalau dia punya pilihan, dia mau menyerang dari sisi A atau dari sisi B, dia akan memilih dari sisi B, gitu loh. Karena B lebih sepi ya, B lebih sepi naik. Jadi kita punya akan jadi, nah nanti diomin, lalu ini jadi O C2H5. Oke, gitu. Dia lebih milih ke bentuk ini. Yang lucunya adalah di dalam kondisi basa. Kalau dalam kondisi asam, kebalikannya. Kenapa? Asam itu gunanya apa? Memprotonasi ya. Jadi O diprotonasi dengan apa? H plus ya kan? Jadi sekarang kita punya apa intermediate-nya? Ini O. Nah, O-nya jadi bermuatan apa? Positif. Ya, mau nanya apa silakan bebas. Halo. Oke ya, oke. Nah, sekarang dia punya dua pilihan sama lagi. Sisi A atau dia lepas jadi sisi B, ya kan? Kalau kita lihat, kalau sisi A dia lebih stabil karena kan lebih tersubstitusi, ya kan? Versus kalau dia mana? Kalau dari B, ini kan OH, tapi ini jadinya primer. Waduh, tuh no stabil, oke? No stabil, benar. Jadi karena positifnya lebih suka di sini, nanti oksigen kita C2H5 akan masuknya di tengah, gitu. Trennya di situ ya. Jadi kalau asam cari yang lebih tersubstitusi. Kalau yang basa cari yang kurang tersubstitusi. OH, O, C2H5 ya. Ini produknya. Kalau dalam suasana asam, oke. Kalau basa dia kan sama-sama negatif. Cari yang free. Yang free yang temennya lebih dikit, oke? Gitu ya. Udah kita lanjut deh. Nah, ini bahagia, ini cuman oksidasi dan reduksi. Ini hafalin ya. Nah, apa namanya kayak gini? Kita taruh tambah halaman tuh paste. Ini kalau ini lihat lithium itu apa? Logam positif. Al juga logam muatannya pasti positif juga. Hidrogen baru negatif. Kita cari karbon yang positif, ya kan? Siapa ya? Ya, karbon yang ini dong ya, kan? Jadi dia hidrogennya akan menempel, ceklek. Lalu dia kan kaget dong, loh. Saya kan udah 4, kok tiba-tiba nambah lagi? Nah, ini harus naik jadi negatif. Oke, kita punya apa? Kalau males jadi pH aja. pH O minus, ada hidrogen baru sama OH, kan? Lalu ini O minusnya ternyata usut punya usut ikatan rangkap dua dengan oksigen itu sangat mudah terbentuk dan sangat suka terbentuk gitu loh. Dia turun lagi menendang siapa? OH minus gitu. Jadi kita punya apa sekarang? pH double bond sama H, ya kan? Nah, ini namanya Hit. aldehid gitu. Nah, ini C-nya tetap positif. Jadi dia bisa disang sekali lagi dan tenang aja. Lithium, aluminium, hidrida. Hidridanya ada berapa ya? Ada 4. Ini kita baru pakai satu. Jadi dia bisa nyerang lagi. Oke. Jadinya Nah, keton. jadi alkohol. Alkohol. Jadi kita punya pH, benzen. Dan lihat dikit lah ya. Benzen. Lalu ini ada ini. Lalu ini niket 2H dari apa? LiAlH4. Oke. Ini jadi OH. Kenapa? Karena dapat H plus dari air. Oke. Ya, PCC ini hafalin aja. Dia oksidasi ya. Mungkin dia jadi double bond oksigen. Udah kelar, hafalin aja. Oke, jadi mau kamu seaneh apapun strukturnya gitu ya. Bisa kamu punya OH, ini siklik gitu ya. Bisa punya OH lagi di sini. Oke, terserah mau gambar apapun gitu ya. Tuh, bisa ada apa lagi? OH di sini. Oke, kasih PCC. Ya udah gaskan semuanya. Di double bond O, itu biarin aja yang tengah. Ini jadi double bond O lagi. Udah kelar. Oke, itu kerennya PCC. Oke, bikin OH, ini ngedelete satu hidrogen. Oke, dan fun fact lagi, satu lagi, kalau kamu punya kayak gini, OH dikasih PCC, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, karena tidak ada hidrogen yang bisa dicabut. Jadi dia nggak bisa, oke? Kamu paksa, oh nggak bisa kok, saya mau bikin ini. Lihat, kakinya berapa, sob? 1, 2, 3, 4, 5. Iya sih Waduh, benar. apaan tuh? Gitu.
Ini tidak boleh ya. Udah selesai. Ini Eh, kalau yang PCC kan oksidasi, ya, yang atas tadi reduksi gitu. reduksi benar. Oh, Yang atas itu namanya reduksi. Udah, ini kayak gini. Turun. Nah, ini ya. Ini spesial ya. Mekanisme pilihan semua udah kita jawab mekanismenya. Itu. Nah, ini ayo dua terakhir sebelum move on ya. Jadi yang ini, nah ini spesial NaBH4 kerjanya sama dengan LiAlH4. Bedanya apa? LiAlH4 dia bisa bereaksi dengan semuanya, gas. Tapi kalau NaBH4 dia cuma bisa untuk keton dan aldehid. Oke. Ini cuma bisa yang sebelah sini doang. Cuman yang ini doang. Ini namanya gugus keton ya. Jadi kalau gitu ini jadi apa? Di gugus OH ya. Udah selesai. Ininya tetap. Yang ininya tetap aman. Oke. Udah ininya tetap gitu. Udah selesai. Jadi dia spesifik untuk keton dan aldehid. ini oksidator, Enggak, reduktor. reduktor Ya. kuat. Ya, LiH4 ini gas bos. Gas bos semua kena. Ya. NB4 spesifik untuk keton dan Udah. aldehid. Udah. Terus berikutnya HBr ya. Ini hidrolisis ya. Pemotongan lah. Kalau kita lihat ini O-nya negatif ya. Kan banyak elektron. Dia bisa Hmm. mengambil hidrogen cetek. Jadi Hmm. kita punya ini Jadi OH ya jadi OH tapi muatannya positif positif ya. Ini CH3. Terus Br ini masuk jelas lebih berbahagia dia kalau nyerang yang BR. Eh, nyerang sisi mana? Ini atau ini jelas yang A. Kenapa? Karena ini keramaian gitu loh. Br kan negatif ya. Negatif artinya ya negatif gitu. Sedangkan kalau yang B, elektronnya banyak banget, tolakannya akan besar. Atau tolakan besar, BR milih yang A aja, yang sepi-sepi aja, bos. hmm. Jadi gini, lalu dia terlepas. Jadi kita punya apa? Siklopentanol ditambah sama metil Tidak. bromida. Selesai. Berarti ini tuh putus. Betul, dia pemotongan ether. Jadi kita apa? Ether cleavage. Cleavage pemotongan bacok gitu ya. Ether Hmm. ya ether. Ethernya bisa kita potong gitu Hmm. ya. Ini misalnya kita punya kayak gini. Ini sama ini dua jelas. Kalau kita potong, BRB-nya akan masuk di sebelah mana? Sini. Lalu dia lepas. Karena ini kan keramaian, susah gitu nyerangnya. Jadi kita kan punya etil bromida dan tersier butanol. Gitu ya. Jadi kalau mau latihan, kata kuncinya dari aku itu. Kalian variasiin sendiri alkilnya. Panjang-panjangin ke, pendek-pendekin, terserah. Ya. Ini harus dicoba sendiri. Tuh, ini lanjut mekanisme udah. Nah, ini baru namanya Diels Alder ya. Oke. Kita ini apa sih? Inclusive S. Diana tuh suka ngomong EWD. Nah, itu nanti. Eh, Ya, itu ada ceritanya. Tapi itu nanti. Ya, itu kalau sekarang bodo amat. Ya, itu mikirinnya nanti tahun depan. Matkul namanya SO, sintesis organik. Kalau sekarang lihat polanya aja. Polanya apa? Ini kamu cari sama double bond. Jadi R1, R2, ini jadi apa? R3 sama R4. Ini kita bisa tempelin jadi apa? Double bond. Itu ini jadi R3, R4, ini R1 dan R2 ya. Itu lihat polanya aja. Tinggal terserah kalian ininya punya apa. Oke. Kalau kita lihat ini mirip sama ini, ya kan? Jadi nanti harus jadi segi 6 dulu. Lalu double bondnya sebelah sini yang rame. Oke, ini yang rame. Terus lihat metilnya, oh metil doang. Yang ini lihat dia berlawanan. Kalau berlawanan nanti di produk juga harus berlawanan. Satu ke sini, aldehid H ini harus ke belakang. Gitu, ya, itu spesifik. Kalau misalnya kamu kasihnya ini sama gini, dia sehadap gitu ya. Nanti jadinya ya dia sehadap juga. Gitu. Ini sama-sama ke depan, ini juga harus ke depan. Tuh, gitu deh. Gitu ya. Ini cuman spesifik di sini. Ini kan berlawanan. Di akhir nanti harus berlawanan juga. Udah gitu doang ya. Ya, ini turun ya. Nah, ini pelan-pelan Pak Sugi. Ini gimana? Kita turun, bla 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 bla. Guys,
Nah, ini kalau pusing kita betot, kita paksa, kita bengkokin ya. Gimana caranya? Nih, mirip kan ya? Ini mirip kita paksa jadi gini. Lalu kita paksa panjangin aja ke atas, bodo amat, gak ada yang peduli. Oke? Tuh, lalu ini triple bond di sini ya. Angkat ini, lalu ini jadi apa? CO sama O metil ya. Jadi apa? CO sama O metil. Coba pelan-pelan kita lihat ini jadi ke sini, ini ke sebelah, ini ke sono. Lihat. Ini ikatan rangkap tiga. Rangkap tiga, kita donor satu aja. Kalau donor satu jadi rangkap dua dong ya. Kan satu dipakai untuk berikatan. Ya. Kalau gitu, ini kita punya apa? Ini double bond. Ini nggak apa-apa. Kita tarikin ke atas aja. Jadi S gitu ya. Ini ke sini. Ini double bond. Ini jadi apa? CO, Ome. Oke, ini jadi gini. CO dan Ome. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kita tarik-tarik ke atas nggak apa-apa. Atau kalau kamu males, bisa juga tips berikutnya kita gede-gedein segede-gedenya. Udah di gini sama gini. Lalu ini paksa taruh tengah, ya. Ini taruh di sini. Kita punya apa? CO2Me. Di sini kita singkat jadi CO2Me. Oke. Jadi kalau kita rotate jadi apa? Kenanya yang ini, ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kita punya apa di sini? Ini kita paksa gedein aja soat gitu. Gede, ini double bond di sini, lalu S-nya tadi di tengah, ya kan? Di tengah ini paksa, oh ikatan barunya di sini. Ini sama aja, terserah kalian mau gambarnya kayak gimana, oke? Yang penting dikerjain, gitu ya, gitu. Ini kalau gambar dua dimensi, ini kalau gambar tiga dimensinya, ini kayak kita lihat dari samping gitu ya. Dari samping jadinya kayak begini, oke? Udah ya, udah kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini bisiko. Betul, namanya bisiklo. Ini kita taruh sini yang C ya. Ini dong. Sebelum ada aneh-aneh terjadi, mari kita save enggaknya. Save dulu. Nah, kita paste taruh sini. Nah, lihat ada kata kuncinya. Dia apa? Terjadi dua kali, oke? Ini dua kali, oke? Jadi kalau kita gambar, ini gimana? Ini kita betot, ya. Kita paksa ke atas. Ini jadi di sini, ya. Ini gimana? Ini sama ini. Nah kan dua kali kan. Ya udah ini kiri kanan. Kan? Ini dia siklik satu-satu. Alkena di sini kanan sama nutup ya. Nah sini double bond sama nutup. Ini gambarnya gimana? Gedean aja nggak apa-apa. Gitu. Ada double bond di sini ya kan? Ini jadi single, yang keton, single gitu. Ini ulang lagi gitu loh. Gambar gedean aja, nggak apa-apa gitu. Asal bener ya udah ya. Iya, jadi dia nempel-nempel. Kalau kita gambar 3D-nya, bisa kita gambar apa namanya kayak buku gitu ya, kayak kertas kita lipat-lipat jadi ini ke atas, ini ke sini, jadi apa? Oh, ini, itu lalu ini ke atas lagi ya, tuh ini ke situ. Nah, jadi kayak kertas melipat naik turun. Oke, udah, ya udah selesai. Kita lanjut ke ini. Ini halaman berapa? 6 dari 9 mata. Ini S, ini oke. Ah, ini yang bawah rada. Kita taruh sini, paste. Coba kita lihat. Ini bentukannya dari mana nih? Kelihatan. Ini kita potongnya 11. Ini bekas double bond ya. Bekas double bond. Kalau kita mundur ini ada double bond. Kayak gini. Sama gini. Kan? Ini CO2-nya sama-sama ke bawah. Ini tinggal kita kasih apa nanti? Br2 dalam air. Br2H2O ya. Untuk ngebalikinnya. Kan lihat tuh. Dia satu Br, satu OH. Ya kan? Ini artinya masukin Br2 dalam air nanti. Oke? Jadi kalau kita mundurin ini ke sini jadi double bond, ini jadi single ya. Jadi kalau gitu ini mundur jadi dari apa? Siklopentadiene tambah sama double bond dan ini harus sehadap CO2N dengan CO2H ya. Tapi ini jadi CO2H udah selesai. Di tahapannya gimana? Ini karena males udah kita kopas aja.
Oke, ke bawah sini. Kalau kita reaksiin jadi apa? Ini ke atas, ini, ini sama-sama ke bawah, coba ke 2A, lalu ini kita kasih sama tadi, Br2 H2O. Oke, kan alkena tadi, masih ingat reaksi alkena? Enggak. Jadi ini simetris, kalau kalian sadar simetris di tengah, ini mau Br kiri, mau Br kanan, sama aja. Oke, jadi kamu gambar Br, OH udah jadi. Oke, terus tuh ini tadi ke bawah ya. H ini ke bawah, kedua H udah kelar, selesai. Yang ini juga sama aja gitu. Ya. Oke, terus ini taruh sini. Tambah halaman. Oke, itu yang ini kelihatan ini apa namanya hasil reduksi awalnya dari mana? Dari double bond kayak gitu. Tuh, tuh, tuh sama CN dan CN. Ini bekas, ini kita potong. Apa? Ini double bond, itu sama itu ya. Terus sama double bond, CN, double bond, CN. Udah selesai. Jadi ini cuma diginiin. Lalu gini ke sini kasih apa? H2PD. Udah kelar selesai. Udah kita lanjut ke sistem aromatik bab terakhirnya ya aromatik ke nah, ini terus ini base ini liter mental kemana eh eh. Nah ini biasa dia udah ada kuncinya apa lihat dari jumlah poinnya berapa cuman 3 ada kemungkinan ada 3 dari 5 ini yang merupakan jawabannya gitu ya kita tinggal cek mana tiganya. Oke. Syarat aromatik ada yang masih ingat apa aja? Satu harus cincin. Oke. Dua harus ya konjugasi itu wajib ya. Cincin harus selalu harus planar. Oke. Planar terakhir harus 4N plus 2 pi elektron. Kita hitung. Ini berapa? Pi elektron. Jadi ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada PEB. Jadi 5, 6. Oke, jadi 5 aromatik. Terus yang ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini negatif. Jadi ada berapa? 7, 8. Waduh, dia bukan 4N plus 2. Jadi dia tidak aromatik. Oke. Nah, kalau kita lihat yang tiga ini, 1, 2, ini dia bisa, apa namanya, ada PB, ini SP2, ya kan? Bisa mendonor ke sini. Kalau kita gambar, dia bisa jadi double bond. Ini O-nya jadi O minus. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bagus. 6 bisa juga nih. 1, 2, 3, 4 dari PB-nya. Mirip kayak yang ini. Oke. Di 3. Oke. Terus yang ini cuma 1, 2, 4. Ini kan positif, artinya kosong. Tidak punya elektron. Ya udah, ini tidak, mau nggak mau 1. Ini aromatik. Udah selesai. Udah deh. Ya, ini apakah muat? Mantap. Satu sedikit. Apa namanya? Ini angka stabil jelas yang B. Kenapa? Karena dia mengalami konjugasi. Tuh, bentuknya A, lalu C. Kenapa ini C jauh? Ini kalau dia jauh, dia apa namanya? Ini terisolasi jadi nggak stabil. Kayak sebel gitu loh. Kok yang lain seru main-main, saya ditinggal sendirian di sini. Jadi dia nggak stabil. Oke, jadi dia sangat suka untuk bereaksi. Ya, sangat suka untuk bereaksi, makanya paling kurang stabil. Ya, kalau yang A dia yang santuy. Ya udahlah, emang nggak ada apa-apa ya udah. Ini coba baca pelan-pelan. Tarik nafas dulu, kan? Pas, ya, substitusi penggantian. Elektrofilik artinya apa? Elektrofil artinya apa? Elektron, elektron. Kenapa dia suka elektron, coba? Benar, artinya dia apa namanya? Elektrofilnya harus berputar positif. Oke. Coba, kalau kalian ingat SN, substitusi nukleofilik, artinya apa? Kita gantikan dengan suatu nukleofil, ya kan? Nukleofil datang menggantikan. Kalau substitusi elektrofilik,
yang artinya dia yang menyerang gitu loh. Oke, Dia itu apa? benzennya yang menyerang ya. Habis benzennya nyerang, lalu nanti disubstitusi siapa hidrogennya akan copot gitu, digantikan oleh si elektrofilnya. Oke. NO2. Betul, NO2 contohnya salah satu diserang. Oke. Jadi kita tinggal melihat kemampuan gugus sampingnya untuk mendonorkan elektron. Seberapa gampang dia mendonor. Kita lihat OCH3 ini jelas gugus pendorong. Jadi C pasti paling mantap gitu ya. Lalu berikutnya A, lalu B. Kenapa? Brom itu penarik. Iya, jadi dia deaktivasi. Harusnya didonorkan, PR-nya malah narik-narik. Jangan, buat saya aja gitu loh. Nah, kan mau dipakai. Gimana? Gitu. Kayaknya B yang paling sudah. Ya. Kamu tanya, Iya, silakan bebas. yang 6A itu dia 6A, bukannya 6 pi-nya atas. yang Ya. satu tuh 12 aja ya dia? Nah, ya, jadi kita lihatnya per cincin aja sih, paling per cincin ya. Ini Oh, aromatik ya udah gitu. oke Yang Kak. ini anggap nggak ada aja lah, pusing. Ya. Sebab poinnya tiga, jadi mau nggak mau harus ada tiga jawaban ya. Gitu sih kalau aku. Oke, bisa kebayang kira-kira. Oke Kak. Oke, ya. Terus ini kita tambah yang D. Ini apa? Taruh sini, kita paste. Kan jumlah produk. Ini caranya gimana? Lihat, ini gugus apa? Menarik atau pendorong? Kita lihat ini C, C-nya bersifat positif ya kan? Kan ditarik sama oksigen semua. Ini gugus penarik EWG. Jadi artinya apa? Dia pengarah meta. Jadi yang meta harus paling banyak. Jadi B paling banyak. Terus berikutnya kita lihat. Ini ortopara tidak disukai. Ini tinggal alasan elektronik. Ini kan gugusnya gede ya. Apa namanya? Ada O dan OH. Jadi posisi ortonya kepenuhan, bos. Kepenuhan ada yang menghalangi gitu. Jadi mau nggak mau sih C lebih banyak, baru si A gitu deh. Karena ini alasan sterik. Oke, ini alasan ya karena disukai karena EWG marah meta. Oke, gitu. 10 ini sama saja. Ini ya ini kita taruh sini. Oke, ya. Nah, gini lihat. Ini gugus apa ya? Penarik atau pendorong? Ada yang tahu? Kita gambar dulu CO, jadi harus punya karbonil ya. Nempel dengan CH3 ya. Di C-nya bermuatan positif karena ditarik sama oksigen, ya kan? Di gugus penarik. Ini E, WG. Pengarah apa? Meta. Oke, pengarah meta. Jadi karena pengarah meta gimana? Ya posisikan di posisi meta. Oke, ini Cl. Lalu ini ada punya apa namanya? CO, CH3. Ini double. Ya, udah selesai. Tadi penarik. Penarik karena ini kamu harus gambar O-nya tuh jadi double bond O gitu. Ya, lalu yang D, ups, saatnya ngecas. Nanti Ini, aku oh, iya. Jadi berikutnya kita lihat CH3 ini gugus pendorong. Gugus pendorong pengarah apa? Orto. Kita tulisnya jadi orto, orto dan para. Oke. Dan terus NO2 pengarah apa? Ada yang tahu? Meta. Karena dia kan penarik gitu ya. Karena dia menarik, jadi dia pengarah meta dan meta gitu ya. Ini kalau kita lihat CH3-nya mengarahkan di orto dan para, tapi NO2-nya mengarahkan supaya di meta. Nah, loh, ini kita ikutin siapa? Nah, jadi ceritanya gini, ini mirip kayak misalnya orang duduk di bangku gitu ya. CH3 itu kan dia memberikan topik pembicaraan, memberikan elektron kepada cincinnya, ya kan? Jadi dia yang lebih kita perhatikan. EWG kurang kita perhatikan. Jadi oleh karena itu kita pedulinya yang pendorong-pendorong aja. Yang EWG dianggap nggak ada. Oke, pendorong itu NO berarti. bukan pendorong itu yang metil. Oke, NO2, kamu gambar NO2. Karena cara gambar NO2, N, double bond O sama O, ya kan? Dia hanya bermuatan positif, O-nya negatif. Jadi kan positif kagak suka dia. Nitrogen kan elektron negatif. Ya kan menarik elektron gitu loh.
Makanya EWG gitu. Oh, Ya, jadi dia pengarah meta. Ya, kalau elektronegatif berarti pendonor. tergantung dia posisi perikatannya sama siapa. Di rule of thumb-nya gini. Jadi kalau benzen dia nempel langsung dengan yang apa X-nya itu yang Negatif. elektronegatif. Contohnya apa? Oksigen, hidrogen. Nah, itu pasti dia donor. Tapi kalau ada jaraknya, misalnya kita punya apa namanya benzen, lalu punya ada C, baru dia X-nya yang elektronegatif. Nah, ini baru jadi penarik EWG. EWG-nya tuh C sama X-nya Nah, betul persen. CX-nya. Karena C-nya harus positif. Udah deh. Jadi kalau gitu kita perhatikan yang O dan P. Kira-kira masuk yang mana ya? NO2 ukurannya lumayan gede. Yang ini jelas sterik, ini lumayan kepentok. Jadi harus mau nggak mau yang bawah. Kita punya apa? Ini CH3 orto jadi apa? SO3H. Ini jadi NO2 kelar. Oke, itu ya. Udah. Paham. Lalu kita lanjut. CD, oke mantap. Oke, dikit lagi kelar. Di apa namanya? Tinggal CD. Kita taruh sini, kita paste. Wow, udah 15 halaman. Ah, nggak muat. Ah, bisa nggak ya? Udah, kita potong aja. Di gini, Mohamin dia menggantikan siapa living group yang bagus siapa CL. Jadi caranya lumayan panjang. Mohaminnya masuk, dia bisa menerima dulu. Jadi kita punya apa di sini? Ada CL dan H, gitu ya. Ini siapa double bond N, omin, ini hanya positif, ini, ini CF3 ya. Ini adalah NO2. Yang lucunya adalah ominnya bisa menendang. Ini bergeser, lalu Cl-nya bisa hilang. Jadi kita punya apa namanya NO2 itu ini jadi OH. Ini CF3, ini jadi NO2. Ya, ini spesial. Oke. Terus, ya itu kayaknya nggak keluar sih. Saya ada keyakinan itu tuh. Ini tambah halaman sedikit lagi kita paste. Coba, ini udah bahagia nih. Lihat nih. N2 muatannya apa N2? Positif. Kan dia suka menjadi gas, gitu ya. Gas N2 sangat mudah terbentuk karena stabil. Jadi dia dengan mudah untuk lepas. Kalau dia lepas, C-nya jadi positif dong, ya kan? Yang positif, lihat negatifnya siapa? Br dong. Ya udah, jadi kita punya apa? Ini begini, begini, ada OH, lalu ini ada BR, udah kelar. Gitu ya. Udah, yang bawah ini rada panjang tapi menarik ya bahwa O-nya dia bisa turun, dia bisa turun ke bawah. Salah. Ctrl Z, ini PEB-nya mana sih? Iya, kalau mau nanya bebas silakan. Yuk, nanya yuk. Ya, N triple bond N apa namanya? Ini ada cincin bensin. Ya, tadi itu OH-nya di posisi apa? Meta ya. OH. Gitu. Dia-nya kan tadi positif. Lalu terakhir dia bisa menerima di sini. Ya, ini yang lucunya. Karena ini saya singkat aja jadi double bond, geser, ini kan nempel kan. Jangan lupa ini ada hidrogen di bawah, ya kan? Ada hidrogen di sini, ya kan jadi nempel tuh N, double bond N, lalu ini ada siapa namanya fenol, ya kan? Ada OH, ya, di apa namanya? Ini, sini dan seterusnya. Ini kan jadi positif kan? Jadi ini H-nya bisa copot, oke? Hanya copot, ini bergeser balik supaya dia jadi aromatis lagi. Oke, jadi produk akhirnya langsung kayak gini. Coba pelan-pelan ya. Ini ada OH. Ini kita balik nggak apa-apa loh. OH itu gitu gitu. Ini gini. Ini lalu ini jadi ada N nempel di sini. Oke, N double bond N. Lalu gini ada benzen. Benzen lalu posisi meta ya. Jadi OH udah deh kelar. Namanya pewarna diazo ya. Pewarna diazo. Biasa Oh, buat iya sih. iya, biasa buat celana jeans gitu. Nah, ini warnanya pakai itu. Aha, ayo soal terakhir. Nah, ini
substitusi terhadap aromatik. Kak izin bertanya. Boleh, silakan. Yuk, mau yang mana? Tadi yang Iya, M-nya tuh dia kenapa berikatannya enggak sama yang aromatis satu lagi? yang mana? Itu kan yang sama Oh O. iya iya, kenapa? Karena lihat OH itu gugus pendorong, ya kan? Pendorong artinya cincin benzen yang nempel dengan O langsung itu lebih kaya elektron, jadi dia lebih mantap dorongannya. Elektron lebih banyak, diserapnya lebih mudah. Ya, makanya dia milih O yang sebelah kanan, gitu. Benzen yang sebelah kanan, gitu. Gimana? Bayang? Terima kasih, Kak. Iya, itu ya. Jadi karena O-nya mengaktifkan, jadi benzen yang sebelah kanannya lebih kaya elektron, dia lebih gampang untuk menyerap. Oke, gitu. Lalu terakhir, ya dua terakhir. Apakah muat? Iya, kita muat. Ya, kita kecilin. Berikut adalah reaksi substitusi aromatik. Apa? Tanda panah putus-putus menunjukkan terdiri dari beberapa tahap. Sarankan mekanisme yang mungkin. Oke, jadi kira-kira gimana? Ini kira-kira kita lihat, ini sama-sama gugus penarik dan pengarah meta, ya kan? Karena sama-sama meta, kita bahagia. Terserah kita mau masukin yang mana dulu. Oke. Tapi kalau kata Budaya, masukinnya yang kuat dulu. Supaya kalau misalnya kita masukin nitro dulu, nitro malah mendeaktivasi. Coba, coba. Oh, oh. Ya, malah mendeaktivasi gitu ya. Jadi apa namanya? Malah reaksi keduanya malah kagak bakal jalan. Jadi kita harus cek mana kira-kira yang lebih kuat. COH atau SO3H. Nah, lihat. COH dia O-nya ada 2 biji. Ini O-nya ada 3. Jadi kan penyedot lebih kuat siapa? Yang O-nya ada 3. Jadi kita masukin dia belakangan. Oke. Supaya at least dia masih punya kemampuan untuk ya meneruskan reaksinya. Dia ada punya benzen. Kita masukin COH gimana ya? Ada yang tahu? Masukin pakai CH3Cl, Al, Cl3 ya. Kita punya apa? Ini lalu kita oksidasi pakai apa? KMnO4. Ini diubah jadi apa? Gugus karboksilat. Nah ini, wah kok geser Kak? Enggak, karena ini kan sama aja gitu. Ini bebas berotasi gitu. Oke, jadi mau kamu gambar dia di ujung sono itu sama aja gitu. Yang penting dia mono substitusi. Oke, terakhir tinggal kita kasih apa namanya SO3H pakai apa? H2SO4 panas pekat. Gitu ya, ya udah dia akan mengarahkan di posisi meta. Jadi deh produk yang kita mau. Oke. Nah, kebetulan baik sekali diminta cukup salah satu. Ya tentu pilih yang paling gampang. Yang mana? Yang ini aja. Di CH3, Cl, ketemu sama Al, Cl3. Nah, Cl3, Al-nya bermuatan positif karena dia logam. Dan kakinya cuma 3. Kaki cuma 3, tidak oktet. Kalau nggak oktet, dia perlu elektron lagi supaya dia jadi T. Caranya gimana? Ambil aja ikatan orang. Di ikatan orangnya siapa? Yang ini diambil. Jadi kita punya apa sekarang? CH3 positif ya. Sama Al, Cl4 minus. Kan dia dapat elektron. Nah ini, waduh apaan nih? Kagak stabil. Jadi diserang sama si benzen. Benzennya nyerang cetok. Jadi kita punya apa di sini? Benzennya nempel di situ. Ini punya CH3 ya. Satu-satu. Dia punya hidrogen ya kan. Dari awal udah ada hidrogennya ya kan. Oh, di cincinnya ini Kak. Jadi positifnya di sebelah sini kayak adisi tadi apa nah adisi alkena. Oke. Nah, terus hidrogennya kita cabut salah satu yang mana yang bawah supaya nyambung elektronnya. Jadi kita punya apa? Di sini sama di sini. Lalu ini CH3, ini H gitu ya. Ditambah sama apa? H plus. Jadi seakan-akan kita menukar hidrogen yang ada di sebelah sini dengan gugus CH3. Makanya substitusi elektrofilik dan sifatnya membentuk aromatik. Makanya namanya Se aromatik gitu. Substitusi elektrofilik dan membentuk ya sesuatu yang aromatik. Oke, gitu. Terakhir soal terakhir mata. Aha, begitu. Lalalala. Oke, terus ini tambah halaman, mantap 17 halaman.
Ini jadi mulai dari benzen. Nah, ini kalau saya mikirnya kayak gini. Kita pakai teknik mundur. NH2 pengarah apa? Ortopara. Jadi kalau ortopara di sini, ini satu ya. Dia pengarah ortopara. Lah, tapi kan tidak ada substituen apapun di posisi tersebut. Ya kan? Karena nggak ada, artinya apa dong? Jadi tidak boleh dong. NO2 tidak boleh, NH2 tidak boleh kita masukin sekarang. Begitu pula dengan CH2. Kita lihat dia pengarah apa? EDG. Jadi dia juga sama-sama pengarah orto para. Jadi dia di mana? Di satu dia OP lah. Ngaco juga. Jadi ini harus terakhir supaya dia tidak menyesatkan orang lain yang mau masuk belakangan. Kemudian dengan CL. CL apalagi? Pengarah orto parah juga. Nah loh kok mabok semua gitu loh. Kok mabok semua? Jadi kita harus mundur. Jadi apa? NH2 bisa kita mundurin dari apa? Dari gugus nitro. Nitronya tinggal kita reduksi nanti jadi CH3 dan Cl. Oke. Jadi kalau gitu, nah ini bagus nitro itu pengarah apa? Pengarah meta, kan dia penarik, ya kan? Ada penarik, dia di posisi, dia mengarahkan, ayo Anda di posisi meta dong. Anda di posisi meta dong. Nah, bagus, dia mengarahkan tutor yang baik, mengarahkan supaya dia masuk ke arah yang benar, gitu loh. Jadi CH3 dan CL ini sama-sama ngaco. Karena ngaco, kita bacok mereka duluan. Pergi. Anda terakhir aja, supaya Anda tidak menyesatkan orang lain. Jadi ini kita mundur dari apa? Dari NO2 dan dari Cl, ya kan? Udah, nanti kita tambahnya gampang ya. Pakai apa? CH3Cl dan AlCl3. Oke? Betul, Cl itu bukan EWG. Kenapa? Karena Cl meskipun dia apa namanya? Meskipun dia elektronegatif, tapi elektronnya juga udah banyak. Jadi pas dia nyedot lagi, ya habis apa tempatnya udah habis kagak muat. Maka dia jadi termasuk EDG, apa? Jadi dia termasuk pengarah ortopara gitu. Dia plot twistnya di situ. Kayak setengah-setengah gitu. Oke, itu ya. Di gitu. Terus ini Cl-nya pengarah ortopara. Jadi kita bacok duluan. Nah, jadi kita mulainya dari benzen tambah apa? HNO3 dan H2SO4. Jadi masuk apa? Gugus nitro. Oke. Nitro. Lalu kita kasih apa? Cl2, Al, Cl3. Kan nitro pengarah meta, ya kan? Jadi pasti akan dimasuk di posisi meta gitu loh. NO2 dan Cl. Baru kita masukin pakai CH3Cl, AlCl3. Nah, Cl-nya kebetulan dia lumayan lemah terhadap NO2. Jadi dia aman lah. Maka dia masuk di posisi apa namanya? NO2 di posisi meta gitu ya CH3. Lalu tinggal kita reduksi. Reduksi pakai apa? Nah, harus pakai logam ya. Nggak boleh. Harus pakai logam. Terserah mau apa Fe, SNZ bodo amat. Yang penting harus punya sumber H+ plus dari asam. Oke, ICl ini dihajar jadi NH2 ya. Kak mau NH2 lah. tanya, Iya, boleh silakan. waktu nambahin Cl2 itu yang pakai AlCl3 itu nggak ada Ya. bedanya sama FeCl3? Betul. Jadi terserah kalian, tergantung kalian di lab adanya apa. Kalau di lab lagi adanya FeCl3 ya udah silakan. FeBr3 boleh. FeI3 boleh, terserah adanya apa bebas, oke? Yang penting dia Al atau Fe, oke? Bisa diterima, oke? Oke, mekanismenya yang ini tidak ada mekanismenya di yang Cl aja, oke? Karena gampang. Cl ketemu sama siapa? LCl3. Jadi Cl-nya disedot sama kayak tadi disedot. Jadi kita membentuk intermediate apa? Cl positif sama Cl4 minus. Lalu tadi nitronya tinggal menyerang. Oke, nitronya menyerang, ya udah Cl-nya masuk deh. Di sama kayak tadi ada Cl, gini-gini positifnya di sebelah mana? Yang jauhan. Kenapa? Kan awalnya udah ada hidrogen, ya kan? Begitu sama NO2. Jadi hidrogennya yang nempel dengan Cl yang putus. Jadi deh produk kita yang ini. Oke? Buat bonus terakhir paling saya mau kasih mekanisme yang apa namanya asam nitrat ya. Di gini O minus positif, ini OH2. Oke? Nah, gitu. Ini kita kasih sama asam sulfat ya. OSO3H. Ini muatannya dia mendorong yang mengambil yang ini. Lalu kita punya apa? H2O. Ini jadi positif. Kak, kenapa bukan O minus yang ini? Kenapa bukan O minus yang ambil H? Kenapa harus OH-nya gitu? Kenapa?
Karena yang ini terlibat dalam resonansi gitu loh. Resonansi dia sibuk sendiri, kagak mau main-main dengan yang lain. Oke? Jadi gitu, oh ini negatif, ini positif. Jadi lah kagak stabil dong. Positif masa sebelahan sama positif. Ini tinggal elektronnya mendonor, lalu O-nya lepas. Ya ini deh, kita punya apa kira-kira? N double bond. Oh, ini jadi netral, ini jadi positif keluar sebagai air ya. Ya udah deh. Jadi kalau gini ya udah. Jadi kita ini kan hanya positif tinggal diserang sama si benzen ya. Benzennya yang menyerang ini naik. Wah, balik jadi gugus nitro lagi yang bisa mengalami resonansi. Jadi gitu, gitu-gitu. Jadi N double bond O minus N-nya tetap positif dari tadi ya. Ada hidrogen, ini ada hidrogen yang positif yang jauh. Oke. Lalu ini tinggal diputus. Jadi kita punya apa? Ini, gitu sama NO2. Yeay, telah. Oke, gitu. Kalau kalian mau tanya, bebas ya. Kalau enggak, mungkin kalian bisa tanyanya nanti di PC atau di mana, terserah. Atau mau nonton Keratin tahun lalu, bebas ya. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya beri kembalikan ke siapa namanya MC, silakan. Oke. Karena sudah ditutup oleh Kamak, kita cukupkan untuk keratin malam hari ini. Mungkin terima kasih banyak untuk Kamak telah menyediakan waktu menjadi tutor keratin SOM malam hari ini. Karena tadi dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa untuk keratin malam hari ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.